Dalam proses berkomunikasi dengan pihak lain, Ye Chen dengan sengaja atau tidak sengaja menanyakan beberapa hal yang tidak dia ketahui, dan lambat laun, dia mendapatkan pemahaman umum tentang dunia luar. Di alam semesta yang luas, ada banyak dunia yang cocok untuk perkembangan dan evolusi kehidupan. Ada dunia tingkat tinggi dan dunia tingkat rendah di dunia ini. Keterikatan tubuh manusia semakin besar, jadi jika ingin terus berkembang, Anda harus meninggalkan dunia tempat Anda berada. Selain banyak dunia, ada beberapa bintang kehidupan di alam semesta. Bintang kehidupan, semuanya besar, yang terkecil berdiameter puluhan juta mil, dan yang terbesar dengan mudah lebih dari 100 juta mil, atau bahkan ratusan juta mil, bahkan bintang kehidupan super raksasa dalam miliaran mil. Apakah itu bintang kehidupan dengan diameter puluhan juta mil atau bintang kehidupan dengan diameter lebih dari 1 miliar mil, semuanya memiliki karakteristik yang sama, yaitu sangat tolak energi. Inti dari bintang kehidupan harus kental inti energi imajinasi. Energi siapapun tidak bisa dibandingkan dengannya. Tidak, itu adalah semut yang melihat laut, tidak layak disebut. Jadi, di luar bintang kehidupan, Anda mungkin dapat menghancurkan bintang yang jaraknya puluhan ribu mil diameter bintang, tetapi pada bintang kehidupan, tidak buruk jika Anda dapat menghancurkan gunung. Firebird Star adalah salah satu dari banyak bintang hidup. Diameternya 27 juta mil, dan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya hidup di atasnya. Ada manusia, monster, setengah setan, dan setan, tetapi tidak ada tang. Ras yang kuat dan mendominasi seperti ras roh jahat dan ras roh jahat. Ini benar-benar bintang kehidupan yang menakutkan. Dibandingkan dengan Firebird Star, planet tempat Ye Chen berada sebelum bepergian seperti biji wijen, tidak ada bandingannya sama sekali. Adapun bintang-bintang penting yang tercatat di inti kapal perang boneka dan diperkirakan adalah bintang kehidupan. Tiba-tiba, kebisingan di aula menjadi lebih keras. Nona Lansiner telah keluar. Wanita tertua dan wanita kedua dari keluarga Lanye sama-sama pendekar pedang. Ilmu pedang wanita tertua itu ganas dan mendominasi, dan aku tak terkalahkan. Ilmu pedang wanita kedua itu melamun dan indah, tanpa jejak kembang api, tetapi jika dibandingkan, Denona muda kedua bahkan lebih menawan, dia memang salah satu dari 5 wanita cantik di Firebird Star. Penampilan Lansiner langsung menarik perhatian semua orang. Siner, kamu akhirnya di sini. Ayo, duduk di sini. Melihat Lansiner keluar, Tuan Huonyao tersenyum, berdiri dan mengundang Lansiner untuk duduk. Kursi di sebelahnya disediakan khusus untuknya. Nona, kursi ini lebih nyaman. Linbo memilih kursi lain untuk Lansiner. Terima kasih Limber. Mendengar ini, Lansiner duduk. Meskipun Tuan Muda Huonyao kesal dengan ini, dia juga tahu bagaimana mengukurnya. Dengan kekuatannya, dia bisa bersaing dengan raja tingkat keempat hidup dan mati, tapi dia pasti raja biasa. Siapapun yang bukan raja jenius di alam surga keempat dapat memasuki alam hidup dan mati, dan beberapa yang tidak terlalu berbakat dapat berhasil, tetapi untuk mencapai surga keempat, yang dibutuhkan adalah bakat mutlak. Dia dapat bersaing dengan alam hidup dan mati biasa sang raja dari surga keempat, tetapi dia sedikit enggan untuk bersaing dengan yang kuat, belum lagi, Linbo masih merupakan master hebat dari surga kelima hidup dan mati. Tentu saja, tidak peduli apakah dia memiliki kekuatan untuk melampaui Linbo atau tidak, di depan Lansiner, dia tidak akan pernah melakukan apapun yang merendahkan martabatnya. Seolah-olah untuk mengatasi rasa malu Tuan Firebird, seorang pria muda di sebelahnya tersenyum dan berkata, ilmu pedang Nona Xin telah meningkat luar biasa selama perjalanan ini ke alam rahasia kematian hitam. Bahkan jika Nona R tidak termasuk dalam 5 besar, dia setidaknya masuk 10 besar. Itu benar, ilmu pedang hantu Nona Xin sangat halus dan tidak kekal. Dalam hal ilmu pedang saja, pasti bisa masuk dalam peringkat 5 besar. Diperkirakan hanya putra Jing Hong, Jing Wook dan Nona Lanye Jianlan, Tuan Muda Sui Wei, Yue Tianhen, ketiganya pasti bisa mengalahkan Nona Siner, dan yang lainnya sedikit lebih rendah. Siner memiliki pengetahuan diri, dia baik-baik saja dalam pertarungan biasa, tetapi jika dia benar-benar ingin bertarung, kurasa mereka bisa mengalahkanku dengan 3 atau 2 gerakan. Lansiner mengerutkan kening, dia tidak suka dipuji. Tuan Huonyao pulih dari rasa malu barusan, dan berkata sambil tersenyum Siner tidak perlu rendah hati, menurut pendapat saya, meskipun ilmu pedang Yue Tianhen tidak buruk, tetapi jejaknya terlalu jelas, tidak seperti halus dan anggun seperti milikmu. Bukan karena basis kultivasimu sedikit lebih rendah, dan dia mungkin bukan lawanmu. Hehe, terima kasih atas pujiannya, aku masih ada yang harus dilakukan, jadi permisi dulu. Alasan Lansiner tidak sering keluar adalah karena dia tidak ingin menjadi pusat perhatian,
Dan dia tidak ingin orang lain menyanjungnya dengan sengaja atau tidak sengaja, dia suka menjalani kehidupan yang tenang tanpa diganggu oleh siapapun. Saat mengobrol dengannya, dia bisa dianggap sebagai orang biasa. Setelah bangun dan meninggalkan tempat duduknya, Lan Xiner berjalan menuju arah Ye Chen. Apakah kamu keberatan jika aku duduk di sini? Lan Xiner tersenyum. Tentu saja saya tidak keberatan, Nona Xiner, silakan duduk, kata Raja Parubaya itu dengan cepat. Lan Xiner menatap Ye Chen. Terserah kamu. Ye Chen mengangguk. Duduk dengan anggun, Lan Xiner berkata sepertinya ini pertama kalinya kamu keluar dalam 3 bulan. Kamu benar-benar pekerja keras. Sebagai pemilik Blue Leaf, Lan Xin sangat paham dengan situasi di lapangan. Daun pisang. Ini bukan kerja keras, ayo biasakan. Ye Chen benar-benar menganggap kultivasi sebagai hal yang paling umum, dan dia tidak merasa kesulitan. Seperti saudara perempuanku, kamu menganggap kultivasi sebagai satu-satunya hal, dan mengabaikan sisanya. Lan Xiner mengirim seseorang untuk mengirimkan sebotol anggur daun biru berkualitas tinggi, yang merupakan anggur langka yang diproduksi oleh keluarga Lanyai. Dia menuangkan seteguk cangkir untuk Ye Chen dan Raja Parubaya, dan menuangkannya untuk dirinya sendiri. Pengejaran pribadi berbeda, dan jalan yang saya pilih juga berbeda, tetapi bagi saya, kultivasi adalah bagian dari kehidupan, bukan satu-satunya. Ye Xiao menyesap anggur daun biru dan berpikir rasanya lebih enak daripada anggur bintang. Hehe, sepertinya aku salah bicara. Lan Xiner merasa bahwa Ye Chen sangat berbeda dari semua anak muda yang pernah dia lihat. Dia seperti awan di langit, begitu tenang dan murni, seolah-olah semuanya di sekitarnya tidak dapat memengaruhi keadaan pikirannya, dan tidak akan membuatnya merasa sedikit bergejolak. Duduk bersamanya, beberapa ketidakbahagiaan dalam hidupnya berangsur-angsur menghilang, dan hatinya seperti air yang tenang. Dia sepertinya melihat biru daun menari dalam keluarga, halus dan indah. Ini juga alasan utama mengapa dia datang ke sini. Tuan Muda Ye, Anda adalah seorang pendekar pedang. Meskipun saya belum pernah melihat keterampilan pedang Anda, saya kira keterampilan pedang Anda pasti sangat kuat. Saya ingin tahu apakah Anda dapat menjernihkan keraguan saya, tiba-tiba Lan Xiner berkata. Berbicara, Ye Chen menggelengkan kepalanya. 5 tahun yang lalu, niat pedang saya telah mencapai puncak urutan ke-6. Perjalanan ini, saya telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, tapi mengapa niat pedang saya tidak membaik sama sekali? Pergi ke alam rahasia kematian hitam tidak hanya untuk menemukan buah kebangkitan, tetapi juga untuk melatih diri. Ye Chen memandang Lan Xiner dan berkata hatimu tidak cukup kuat, kamu masih ragu, pendekar pedang, maju terus tanpa penyesalan, sebenarnya, aku bisa melihat bahwa kamu tidak terlalu suka berkelahi, jadi kamu tidak cocok untuk menjadi pendekar pedang. Seorang pendekar pedang. Raja Parubaya di sebelahnya tercengang, kata-kata Ye Chen terlalu mengejutkan, apalagi seorang wanita. Lin Bo sedikit marah, kata-kata Ye Chen terlalu tidak menyenangkan, meskipun apa yang dia katakan tidak masuk akal. Wajah Lan Xiner berubah beberapa kali, dan akhirnya dia tersenyum kecut kata-katamu sama dengan apa yang kakakku katakan, dia juga berpikir bahwa aku tidak cocok menjadi pendekar pedang. Namun, pendekar pedang di hatiku berbeda denganmu. Pedang tidak harus membunuh, tapi juga bisa digunakan untuk hiburan. Definisi dari yang disebut pendekar pedang baru saja ditambahkan oleh generasi selanjutnya. Ye Chen tersenyum, kamu tahu apa pendekar pedang yang aku bicarakan, tapi kamu tidak mau mengakuinya. Pendekar pedang awalnya adalah nama, dan terjerat dalam nama ini berarti masih ada obsesi. Dengan kata lain, jika Lan Xiner tidak setuju dengan konsep pendekar pedang, dia pasti bisa mengatakan bahwa dia bukan pendekar pedang. Saya tidak bisa mengatakan cukup tentang Anda. Lan Xiner terdiam. Sombong? Berdasarkan kata-kata keluargamu, kamu berani mewakili pendekar pedang, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menjadi tinggi dan rendah. Sebuah suara yang tidak harmonis terdengar, itu adalah Tuan Huo Niao. Ternyata Lan Xiner datang ke tempat Ye Chen setelah absen, yang membuat Tuan Huo Niao sangat kesal dan merasa malu, jadi dia membawa sekelompok orang dan mendengar kata-kata Ye Chen, yang memberinya kesempatan untuk campur tangan. Basis kultivasinya tidak rendah, tetapi nadanya tidak kecil. Seorang pendekar pedang muda di sebelah Tuan Firibird berkata dengan sinis. Ye Chen tidak mengangkat kepalanya, dan berkata dengan tenang kamu mengatakan bahwa ini adalah pendapat keluargaku, dan aku tidak pernah mengatakan bahwa aku dapat mewakili pendekar pedang. Bagaimana kamu mendengarku mengatakan ini? Tuan Huo Niao berkata bahwa Anda telah mengatakannya, dan Anda telah mengatakannya. Mengapa? Menurut Anda ada masalah. Aku baik-baik saja, itu kamu. Ye Chen tampak tenang,
tidak marah sama sekali. Anda, mata Tuan Muda Firibird menyemburkan api. Tuan Huoniao, mengapa repot-repot berbicara omong kosong dengannya? Pendekar pedang muda itu maju selangkah, di bawah Yue Chen, apakah Anda berani bersaing dengan saya? Di antara Firibird Stars, keluarga Firibird adalah yang paling kuat, meskipun keluarga di belakang Yue Chen tidak kecil, akan sangat penting baginya jika dia dapat menjalin hubungan yang baik dengan penerus keluarga Firibird di masa depan. Tuan Yue, ini adalah percakapan antara Tuan Ye dan saya. Anda terlalu kasar. Lan Xiner tampak cemberut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memandang Lin Bo, berharap dia bisa menghentikannya. Lin Bo tidak menyukai apa yang dikatakan Ye Chen barusan, dan merasa bahwa bukanlah hal yang buruk bagi seseorang untuk meredam semangatnya, dan berkata, Nona kedua, ini hanya perkelahian, tidak berbahaya, bagaimanapun, ini adalah perkelahian terus-menerus. Daun biru, tidak diperbolehkan menggunakan energi dan kehendak sejati, itu murni ilmu pedang. Lentur. Lan Xiner merasa sedikit kasihan pada Ye Chen, dia bisa merasakan bahwa pihak lain tidak menargetkannya, tetapi mengatakan yang sebenarnya, meskipun itu tidak menyenangkan. Dan Yue Chen ini bukanlah karakter biasa, kultivasinya setinggi puncak surga ketiga dari alam hidup dan mati, dan dia adalah pendekar pedang terkenal di kalangan generasi muda Firibird Star, yang dikenal sebagai Raja Pedang Suyang. Mengapa? Tidak berani. Nada Yue Chen menghina. Tuan Huoniao juga mencibir, katanya dengan galak, dia benar-benar menggunakan seni bela diri, saya khawatir itu adalah bantal bersulam, dia tahu kekuatan Yue Chen, di alam hidup dan mati, kecuali beberapa orang, ada hampir tidak ada lawan, ilmu pedang Suyang di satu tangan bahkan lebih maskulin dan mendominasi, tak terkalahkan, dan keuntungannya bahkan lebih besar tanpa menggunakan energi dan kemauan yang sebenarnya. Aku sudah berlatih selama lebih dari 3 bulan, dan tubuhku semakin berkarat. Jika itu masalahnya, ayo kita bergerak. Ye Chen tiba-tiba tidak menolak. Bukannya dia ingin mengekspresikan dirinya, tapi dia mengikuti kata hatinya Xin mengatakan kepadanya bahwa jika dia tidak menerima pertarungan ini, akan ada lebih banyak masalah nantinya. Tuan Muda Ye, hati-hati, Yue Chen ini tidak hanya mendominasi dalam ilmu pedang, tetapi juga master dalam pelatihan tubuh. Lan Xiner melihat bahwa ini adalah kasusnya, jadi dia hanya bisa diam-diam mengingatkan Ye Chen. Tidak masalah, Ye Chen tidak peduli seberapa kuat Yue Chen, itu tidak masuk akal. Blue Leaf memiliki panjang lebih dari 380 meter, lebar 130 meter pada titik terlebar, dan tinggi 90 meter pada titik tertinggi, terbagi menjadi beberapa lantai, sehingga mudah untuk membuka tempat latihan yang besar. Ada beberapa orang di tempat pelatihan seni bela diri yang bertukar pikiran. Mereka tidak menggunakan energi atau kemauan yang nyata, dan mereka bertarung murni dengan keterampilan seni bela diri mereka sendiri. Ketika mereka melihat ratusan orang datang ke seni bela diri tempat latihan, mau tidak mau mereka berhenti, memandangnya dengan aneh. Kemarilah, apakah ada 2 kelas berat yang ingin berkompetisi dalam seni bela diri? Seperti yang diharapkan dari kapal perang kelas Raja Surgawi, dibandingkan dengan kapal perang kelas Raja biasa, saya tidak tahu berapa kali lebih tinggi. Setelah mengobrol dengan Raja Parubaya sebelumnya, Ye Chen tahu bahwa kapal perang boneka juga dibagi menjadi 3 atau 6 kelas, yang paling umum adalah kapal perang kelas Raja, diikuti oleh kapal perang kelas Raja, dan yang lebih baik lagi adalah Kaisar kapal perang kelas 10. Kapal perang iblis di cincin roh penyimpanan adalah jenis yang paling umum, mereka murni digunakan untuk menampung orang, dan hanya ada sedikit hal untuk dinikmati, apalagi tempat latihan yang begitu besar. Ye Chen tahu bahwa ada banyak formasi yang diatur di tanah, langit-langit, dan dinding di sekitar tempat latihan seni bela diri. Ada formasi padat, formasi kekuatan seragam, formasi pelepasan kekuatan, dan formasi gravitasi. Dalam keadaan seperti itu adalah sangat sulit untuk menghancurkan tempat latihan seni bela diri. Tentu saja penggunaan kekuatan raja latihan tubuh juga dilarang, dan hanya kekuatan fisik paling dasar yang boleh digunakan. Apa yang kamu bicarakan? Suyang Sword King Yue Chen ingin bersaing dengan pemuda ini dalam ilmu pedang. Ada banyak orang, dan orang yang tidak tahu tentang tempat latihan seni bela diri telah mempelajari keseluruhan cerita dari teman mereka. Yue Chen berusia 55 tahun ini, dan dia menjadi terkenal lebih awal dari 10 pahlawan bintang burung api. Ilmu pedang Suyangnya tidak hanya mendominasi, tetapi juga cepat. Dikatakan secepat cahaya. Mungkin keterampilan pedangnya tidak terlalu menonjol, tetapi di hadapan ilmu pedang Suyangnya, banyak orang yang lebih kuat darinya terbunuh atau dikalahkan olehnya. Pemuda ini sepertinya tidak lemah. Dia bisa berkultivasi ke tingkat ketiga hidup dan mati di usia yang begitu muda. Dia tidak diragukan lagi adalah seorang jenius yang hebat.
Mungkin tidak mudah bagi Yue Chen untuk mengalahkannya. Sulit dikatakan. Beberapa orang memiliki bakat hebat dalam kultivasi, tetapi bakat mereka dalam seni bela diri jauh lebih rendah. Saat berdiskusi, semua orang menilai Yue Chen dan Ye Chen. Tentu saja, kebanyakan dari mereka memperhatikan Ye Chen. Lagi pula, Ye Chen terlalu asing bagi mereka. Di tengah tempat latihan, Yue Chen dan Ye Chen berdiri terpisah 30 meter. Satu pedang, aku hanya butuh satu pedang untuk mengalahkanmu. Yue Chen tampak percaya diri, keyakinan ini berasal dari ribuan kemenangan. Jika aku jadi kamu, aku seharusnya tidak mengatakan ini, kata Ye Chen dengan ringan. Lin Bo, dapatkah kamu mengatakan siapa di antara mereka yang memiliki kekuatan pedang terkuat? Lan Xin'er dapat merasakan bahwa kekuatan pedang di tubuh Yue Chen seperti matahari pagi. Tampak damai tetapi mengandung kekuatan ledakan yang tak terbatas. Dia tidak bisa katakan apa bau pedang Chen, jika tidak ada apa-apa di sana, tidak ada jejak yang bisa ditemukan. Lin Bo mengerutkan kening dan berkata, sulit untuk mengatakan, pemuda ini tampaknya agak aneh. Sebenarnya, seperti Lan Xin'er, dia bisa mengetahui kekuatan pedang Yue Chen, tetapi dia tidak bisa melihat kekuatan Ye. Pedang Chen lemah, ini sangat tidak normal. Mungkinkah dia telah mencapai alam tanpa pedang di tangannya dan tidak ada pedang di hatinya? Lan Xin'er tiba-tiba memikirkan kemungkinan. Suatu kali, saudara perempuannya mengobrol dengannya tentang pendekar pedang, mengatakan bahwa di Fury Bird Star, dia dan Tuan Jinghong adalah satu-satunya yang tidak memiliki pedang di tangan mereka dan memiliki pedang di hati mereka. Ketika mereka mencapai level ini, kelemahan eksternal mereka telah hilang. Menghilang sekarang, tidak ada tanda sama sekali ketika pedang keluar, dan pedang datang dengan hati, dan itu maha kuasa, dan tingkat yang lebih tinggi adalah tidak ada pedang di tangan, dan tidak ada pedang di hati. Jika tidak ada pedang di tangan, tidak ada kelemahan eksternal. Kelemahan pedang juga telah hilang. Selain itu, keadaan tidak ada pedang di hati juga dapat mengontrol kekuatan pedang, menahan kekuatan pedang, dan membunuh orang tanpa merasakan krisis sedikit pun. Keadaan ini tidak hanya memiliki kualitas terbaik dari seorang pendekar pedang, tetapi juga memiliki kualitas terbaik dari seorang pembunuh. Sebelum membunuh, tidak ada fluktuasi mental. Apakah Ye Chen sudah mencapai level ini? Lan Xin'er tidak terlalu mempercayainya, level ini terlalu sulit dipercaya untuknya, saudara perempuannya dan Tuan Jinghong masih jauh dari mencapainya. Yue Chen, ayo kita mulai. Jangan kecewakan aku. Dengan tangan terlipat di dadanya, Tuan Fury Bird berbicara. Jangan khawatir, aku, Yue Chen, tidak akan pernah menggambar tinta dengan lawanku, matahari terbit. Begitu kata-kata itu jatuh, Yue Chen menghunus pedangnya. Begitu dia mencabut pedangnya, dia menusuk ke arah Ye Chen. Pedang ini sangat cepat hingga melampaui akal sehat orang biasa, seolah-olah apa yang dia pegang di tangannya adalah bukan pedang, tapi gumpalan itu sinar matahari. Sekarang sinar matahari ini menembak ke arah Ye Chen. Bentuk pertama seni pedang matahari terbit. Menghadapi pedang Yue Chen yang secepat cahaya, ekspresi Ye Chen tetap tidak berubah. Begitu pedang di pinggangnya terhunus, itu menyentuh ujung sinar-sinar matahari. Sepertinya dia tidak perlu waktu untuk menarik pedang meskipun kecepatannya tidak sesombong ilmu pedang Suyang Yue Chen, itu lebih langsung dan mengerikan. Suara logam meremas terdengar, dan pedang di tangan Yue Chen kehilangan semua cahaya, dan kemudian bergetar hebat saat berikutnya, pedang itu dilepaskan, dan Yue Chen menyemburkan seteguk darah, dan seluruh orang itu terbang terbalik. Lengan kanan menggantung sepenuhnya, lemas. Tempat latihan seni bela diri Nuoda benar-benar sunyi, bukan karena mereka tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen akan mengalahkan Yue Chen, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen akan membunuh Yue Chen dalam sekejap. Mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang seberapa kuat Yue Chen. Di alam rahasia kematian hitam, dia sendiri membunuh 3 Raja Iblis di alam hidup dan mati tingkat ketiga. Anda harus tahu bahwa Raja Iblis tingkat ketiga yang paling umum dalam kehidupan dan alam kematian adalah eksistensi yang kuat. Di antara mereka, hampir semuanya kuat, dan tidak ada yang lemah. Selain itu, Yue Chen sendiri juga raja latihan tubuh, dan kekuatan fisiknya mencengangkan, bahkan jika dia tidak diizinkan menggunakan kekuatannya di sini, itu tidak akan mencegahnya menggunakan kelebihannya di bidang ini. Tapi apa yang mereka lihat, dia memuntahkan darah dan terbang mundur, dan lengan kanannya sepertinya tidak berguna untuk sementara. Itu terlalu lemah, bahkan setengah dari kekuatanku tidak bisa mengatasinya. Ye Chen menggelengkan kepalanya di dalam hatinya, dan dia bisa melihat seluruh tubuhnya dari pandangan sekilas. Kekuatan Yue Chen, di generasi yang lebih muda dari Fire Bird Star, bisa menduduki peringkat 20 besar bagaimanapun juga, tapi itu tidak memuaskan. Dalam keadaan seperti itu,
ada banyak yang dapat memblokir setengah kekuatannya, dan Du Gujue dan Raja Pedang Salju adalah yang terbaik di antara mereka, mereka jauh tertinggal dalam hal kontrol kekuatan. Kontrol kekuatan terdengar seperti hal yang sama, tetapi Ye Chen, yang benar-benar memasuki aula ini, memahami bahwa ini adalah cara untuk membuat orang menjadi sangat menakutkan, hampir seperti dewa. Semakin kuat kekuatan itu sendiri, semakin mudah untuk mengontrol kekuatan. Semakin sulit, oleh karena itu, kontrol kekuatan tidak stabil tanpa mencapai level ini. Setelah distimulasi, Du Gujue dapat meledak dengan potensi luar biasa dalam waktu singkat, tetapi setelah itu, hanya sebagian dari potensi ini yang tersisa. Yang lainnya bagian tersembunyi jauh di dalam tubuh, begitu juga Raja Pedang Salju Ye Chen telah sepenuhnya memasuki aula ini setelah melalui pertempuran hidup dan mati, dan ekspresi dari keadaan ini adalah bahwa keinginan yang terkandung dalam sel lebih kuat dari yang lain, karena dia bisa mengontrol kehendak sel-sel ini. Tubuh utama Su Jing adalah naga emas, dan tubuh utamanya lebih kuat dari siapapun. Jika dia memasuki istana ini, kekuatannya dapat meningkat puluhan kali lipat. Sayangnya, karena tubuh utamanya terlalu kuat, dia ingin mencapai level ini. Di satu alam, itu akan menjadi ribuan kali lebih sulit daripada orang biasa. Ye Chen menebak bahwa manusia seharusnya menjadi ras yang paling mudah memasuki dunia ini. Tanpa melihat Ye Chen berbalik dan meninggalkan tempat latihan. Sekarang masalahnya sudah selesai, tidak perlu menerima perhatian semua orang di sini. Ye Chen hendak berdiri dan melanjutkan pertempuran, tetapi saat dia berdiri, lengan dan dada kanannya terbuka lebar, kabut darah memenuhi udara, dan tubuhnya jatuh ke tanah lagi. Tuan Huo Niao terkejut dengan pemandangan di depannya, sedemikian rupa sehingga Ye Chen telah meninggalkan tempat latihan, dia tidak berbicara, dan dia tidak berpikir untuk menghentikan pihak lain pergi. Teknik pedang ini benar-benar menakutkan. Itu hanya pertarungan pedang sederhana yang bisa melukai Ye Chen sedemikian rupa. Jika ini adalah pertarungan hidup dan mati, bukankah Ye Chen akan mati? Instakill dengan satu pedang, ini sepertinya paten dari Tuan Jinghong. Cukup dibesar-besarkan. Semua orang berdiskusi, dan kerumunan itu bersemangat, mengerikan. Lin Bo menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan suasana hatinya yang gelisah. Lin Bo, apa yang begitu misterius tentang pedang ini? Sejujurnya, ini adalah pertama kalinya Lan Xin'er melihat duel pendekar pedang yang mendebarkan ini. Satu pedang dapat memisahkan hidup dan mati tanpa ambiguitas. Dibandingkan dengan dia ilmu pedang saudari, ilmu pedang Ye Chen harus tampil lebih lugas, tanpa kekacauan, dan juga tampil lebih ganas dan berbahaya. Lin Bo menggelengkan kepalanya dan berkata sepertinya aku telah meremehkannya dari jauh. Aku tidak melihat ada trik di pedang ini. Aku hanya tahu bahwa pedang ini mengandung kekuatan yang mengejutkan. Dia sedikit menyesalinya, dia tampak sedikit sembrono sebelumnya, dan itu benar-benar bukan cara yang tepat untuk menyinggung pendekar pedang yang menjanjikan seperti ini. Nona kedua, jika kamu belajar pedang darinya, mungkin kamu bisa mencapai level wanita tertua. Tapi menurutnya masih ada kesempatan untuk menebusnya, yaitu membiarkan Lan Xin'er mendekati pihak lain. Jika Anda merindukan desa ini, tidak akan ada toko. Lan Xin'er menunggu selama 4 bulan penuh. Hari ini, pintu kamar Ye Chen akhirnya terbuka. Tuan Ye. Begitu Ye Chen muncul di aula, Lan Xin'er datang menemuinya. Kali ini Lin Bo tidak mengikuti di belakang. Nona Xin'er. Ye Chen mengangguk, dengan sedikit kelegaan di wajahnya. Lan Xin'er mengamati suasana hati Ye Chen dan melihat bahwa suasana hati Ye Chen sedang baik. Jadi dia berpikir mungkinkah ilmu pedang telah meningkat lagi. Tidak sabar dan tidak bisa makan tahu panas, Lan Xin'er mengulurkan tangannya dan berkata dengan salah Tuan Ye, saya telah mengatur tempat duduk untuk Anda, duduklah di sini. Ini baik. Jika Anda tidak ingin pergi ke Istana Tiga Harta Karun, pihak lain harus meminta sesuatu untuk diri Anda sendiri, sebagian besar terkait dengan ilmu pedang. Ye Chen tidak menolak, dan dia membalas budi. Pihak lain bertanya dia untuk pergi ke Blue Leaf Number, yang merupakan bantuan, meskipun dia mengenakan biaya. Setelah makan dan minum, Lan Xin'er menatap Ye Chen dengan mata birunya yang besar. Tuan Muda Ye, saya memiliki permintaan yang tulus, dan saya harap Anda setuju. Katakan, Ye Chen menunggu pihak lain berbicara nanti. Aku ingin Tuan Muda Ye mengajariku ilmu pedang. Lan Xin'er langsung mengejar. Dengan ekspresi yang sama, Ye Chen berkata pedang setiap orang memiliki gayanya sendiri, dan rahasia yang terkandung di dalamnya juga berbeda, dan titik perpaduannya sangat berbeda. Saya tidak berani mengajari Anda, tetapi saya dapat memberi Anda beberapa petunjuk. Sebelum itu, mari kita pergi ke bidang seni bela diri terlebih dahulu, dan kamu bisa menunjukkan kepadaku ilmu pedangmu.
Tuan Ye setuju. Lan Xiner tidak berharap semuanya berjalan begitu lancar. Ayo pergi. Ye Chen berdiri. Dengan baik. Lan Xiner bangkit dengan cepat dan memimpin jalan. Di tempat latihan seni bela diri, Lan Xiner melakukan ilmu pedang fantasi sekali, dan segera menatap Ye Chen. Ye Chen bertanya, apa nama rangkaian teknik pedang ini? Ilmu pedang fantasi. Ilmu pedang fantasi. Nama baik. Ye Chen melanjutkan ilmu pedang fantasimu mengandung makna mendalam dari air dan cahaya. Dengan menggunakan efek air, cahaya dapat dibiaskan atau dimiringkan untuk menutupi serangan yang sebenarnya, namun, kamu mengejar kesempurnaan terlalu banyak, dan malah mengabaikan kepraktisan, ada beberapa tempat yang tidak perlu diubah, terlalu banyak perubahan, selain membuang energi sejati, juga akan menyia-nyiakan peluang dan mengurangi kematian, ada celah yang harus diikuti. Penglihatan Ye Chen sangat ganas, dan ilmu pedang fantasi Lan Xiner dapat dengan mudah membuat orang mabuk, seperti jatuh ke dalam mimpi, pendekar pedang biasa menghadapi kumpulan ilmu pedang ini, dan mereka tidak tahu bagaimana mereka mati, tetapi pendekar pedang biasa adalah pendekar pedang biasa. Titik. Menjadi pendekar pedang tidak berarti semua pendekar pedang akan bingung, sebaliknya, pendekar pedang yang benar-benar kuat akan memanfaatkan kekurangan ilmu pedangnya untuk dengan mudah mengalahkan Lan Xiner. Dengan kata lain, set keterampilan pedang Lan Xiner ini hanya dapat digunakan untuk menggertak yang lemah, dan akan kalah dengan cepat saat menghadapi yang kuat. Ini adalah seperangkat ilmu pedang yang menindas yang lemah dan menakuti yang kuat. Bagaimana Anda mengubah itu? Lan Xiner bertanya. Mudah dipecahkan, kamu dan aku bisa berlatih. Ada beberapa hal yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, biasanya seorang guru mengajar muridnya ada dua langkah. Lan Xiner mengangguk, hati-hati. Bentuk pertama dari ilmu pedang fantasi, Huanxin. Pedang Lan Xiner adalah pedang berkualitas tinggi berwarna biru muda. Bilahnya sangat tipis, seperti aliran air biru. Ketika dia lahir, posisi tubuh pedang dibiaskan, dan sulit untuk mengatakan kebenaran dari kenyataan. Tidak diketahui dari sudut mana dia akan menyerang. Ye Chen tidak menggunakan kekuatannya untuk memecahkan trik, itu akan membosankan, mencabut pedang pembunuh iblis. Ye Chen memukul pusat riak dengan pedang, menabrak, seolah-olah ada suara air mengalir, riak-riak itu benar-benar kacau, dan Lan Xin juga berantakan pada saat berikutnya, pedang Ye Chen menembus riak-riak yang berserakan, dan ujung pedang hanya sedikit menjauh dari alis Lan Xiner. Kelemahan dari trik ini adalah tidak cukup spesifik, dan perubahannya terlalu dini. Sebenarnya, kamu bisa merespon semua perubahan dengan sama. Saat kamu bertarung melawan lawan, akan ada banyak perubahan. Dalam hal itu, meski lawan menemukan kekurangan, tidak ada waktu untuk menghadapinya, dan kamu akan berada pada posisi yang tidak menguntungkan dalam sekejap. Ilmu pedang Ye Chen sendiri biasanya disederhanakan. Ini adalah alasan tingginya tingkat ilmu pedang, tetapi itu tidak berarti bahwa Ye Chen tidak akan mengubah banyak ilmu pedang. Setiap rangkaian ilmu pedang sebenarnya memiliki banyak perubahan. Ada juga perubahan, jadi disebut tak berujung, tapi berapapun perubahannya, itu hanya sebuah proses, dan tujuannya sama, yaitu mengalahkan lawan. Apakah itu benar? Lan Xiner menikam dengan pedang. Ye Chen mengangkat pedangnya untuk menemuinya. Ding! Saat kedua pedang bertabrakan, permainan pedang Lan Xiner menghasilkan perubahan yang tak terhitung jumlahnya, dan riak menyebar, menyelimuti Ye Chen. Ya, sepertinya kamu sudah bertemu lebih awal. Ye Chen mengulurkan tangan kirinya, dan dua jari menjepit ujung pedang lawan. Wajah Lan Xiner terkejut, pergantian pedang ini, bahkan saudara perempuannya harus menganggapnya serius, tetapi Ye Chen dapat dengan mudah menangkapnya. Kakakku mengajariku ini, tapi dia hanya bisa mengubah bentuk pertama, dan tidak bisa mengubah bentuk kedua, dan itu tidak bisa dihubungkan dengan yang terakhir. Hanya ada dua bentuk dalam ilmu pedang fantasi, bentuk pertama adalah Huanxin. Dan bentuk kedua adalah Huanmeng, jika dilakukan sendiri, tidak akan lengkap, karena kumpulan ilmu pedang Huanmeng ini adalah jurus pedang yang kuat yang diperoleh Lan Xiner dari tempat rahasia misterius, disebut Huanxin Huanmeng. Karena penanaman pedang Huanxin Huanmeng tekniknya terlalu sulit Gao, Lan Xiner memecahnya menjadi dua bentuk, meski masing-masing hanya memiliki 1/10 dari esensinya, tapi setidaknya bisa ditampilkan. Jangan khawatir, kakakmu tidak bisa memodifikasi bentuk kedua, karena transformasinya pada bentuk pertama tidak cukup menyeluruh. Saat dia bertarung dengan lawan, teknik pedangnya mengalami banyak perubahan. Jika lawan memblokirnya, itu dapat terus menghasilkan banyak perubahan, dan terus menampilkannya tanpa henti. Dengan cara ini, momentumnya selesai. Bentuk pertama hati fantasi sebenarnya untuk bentuk kedua dari mimpi fantasi. Jika momentumnya tidak cukup, bentuk kedua tidak dapat digunakan.
Inilah mengapa Lansiner meninggalkan bentuk pertama yang diajarkan oleh kakaknya dan masih menggunakan miliknya. Satu bergerak, lagi pula, dua gerakan berturut-turut dapat mengerahkan kekuatan terbesar dan menghadapi lawan yang lebih kuat. Sangat sulit untuk menghasilkan banyak perubahan secara berurutan, tetapi ini masih bukan masalah bagi Ye Chen, jika serangan pertama adalah kekuatan 100%, yang kedua adalah kekuatan 90%, dan yang ketiga adalah kekuatan 80%, sudah berkurang, sehingga tidak hanya bisa melengkapi momentum, tapi juga membuat lawan kelelahan. Di bawah bimbingan Ye Chen, Lansiner akhirnya menyelesaikan transformasi bentuk ilusi pertama, dan telah mampu menghasilkan perubahan ilusi 3 kali berturut-turut, meski tidak sempurna. Ding, ding, ding. Di tempat latihan seni bela diri, Lansiner menikam Ye Chen dengan pedang. Setelah diblokir oleh Ye Chen, riak-beriak, dan pedang kedua yang seperti mimpi menusuk bahu kanan Ye Chen. Dengan pedang kedua, riak terus beriak, dan pedang ketiga datang, menusuk alis Ye Chen. Satu pedang lebih cepat dari yang lain, dan mimpinya lebih buruk dari yang lain. Pendekar pedang yang melampaui Lansiner telah dikalahkan. Dalam waktu sesingkat itu tidak terjadi. Tidak masalah apakah mereka bisa melihat kekurangannya. Mimpi, pedang ketiga diblokir, dan Lansiner menggambar lingkaran dengan pedang panjang biru muda di tangannya. Saat lingkaran terbentuk, riak biru muda yang tidak menghilang sebelumnya hancur diam-diam, berubah menjadi kabut biru berkabut hujan benar-benar menutupi Ye Chen. Kabut dan hujan seperti mimpi. Bahkan jika Anda menutup mata, Anda bisa merasakan keindahan yang tidak ada di dunia. Sepertinya kabut dan hujan biru ini tidak hanya menutupi tubuh Anda, tetapi juga menyelimuti pikirannya. Tapi siapa yang tahu bahwa tersembunyi di balik kabut biru dan hujan adalah cahaya pedang biru yang mematikan, yang menyatu dengan kabut dan hujan dan datang diam-diam, tanpa suara. Kabut biru dan hujan terbelah, dan cahaya pedang hancur pada saat yang sama, cahaya pedang yang sangat tajam meledak, langsung menyerang wajah Lansiner. Apa? Lansiner mundur 3 langkah dengan ketakutan. Ye Chen tersenyum, menyingkirkan pedang pembunuh iblis dan berkata bentuk pertama hampir selesai, tetapi untuk memperbaikinya menjadi sempurna, itu tidak akan tercapai dalam semalam, perlu waktu dan usaha, sekarang mulai bentuk kedua, ya. Ye Chen tiba-tiba merasa bahwa Blue Leaf berhenti. Ini Firebird Star. Lansiner menutup matanya, dan ketika dia membukanya, dia sedikit kesal. Ini di sini begitu cepat. Ye Chen sedikit terkejut. Dia dan Lansiner hanya tinggal di tempat latihan seni bela diri selama lebih dari 10 hari. Menambahkan 3 bulan dan 4 bulan sebelumnya, totalnya hanya 8 bulan. Bintang burung adalah 600.000 tahun cahaya. Lansiner menjelaskan kecepatan kapal perang kelas Tianwang 3 kali lipat kecepatan kapal perang kelas Wang. Dalam 8 bulan, tepat 600.000 tahun cahaya. Begitu. Aku tidak tahu berapa harga kapal perang kelas Raja dan kapal perang kelas Raja. Jika ada cukup batu primordial, Ye Chen ingin membeli kapal perang kelas Raja Surgawi. Lansiner berkata kapal perang dibagi menjadi beberapa ukuran. Dari kecil hingga besar, mereka adalah kapal perang kecil, kapal perang sedang, kapal perang besar, dan kapal perang kelas raja kecil. Harganya sekitar 3.000 hingga 5.000 yuan. 15.000, yang besar, 30.000 hingga 50.000, sedangkan untuk kapal perang kelas Tianwang, harganya sekitar 50 kali lipat dari kapal perang kelas Wang, misalnya kapal perang kelas Tianwang kecil, harganya antara 150.000 dan 200.000, dan yang berukuran sedang, 500.000 sampai 700 juta, 1.500.000 sampai 2 juta. Begitu mahal. Ye Chen sedikit terkejut. Dia sudah tahu nilai batu primordial. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa satu batu primordial setara dengan puluhan ribu batu roh berkualitas tinggi. Dengan cara ini, sebuah kapal perang kelas raja kecil membutuhkan lebih dari 100 juta batu roh berkualitas tinggi Lingxi. Sebuah kapal perang kecil kelas Tianwang, memiliki lebih dari 5 miliar batu roh berkualitas tinggi, yang merupakan sosok astronomi. Dan Blue Leaf ini adalah kapal perang kelas Raja Surgawi berukuran sedang, dan harganya jauh lebih mahal daripada kapal perang kelas Raja Surgawi skala kecil, mencapai lebih dari 15 miliar batu roh berkualitas tinggi. Ini wajar. Ada kapal perang kelas Kaisar di atas kelas Raja. Kapal perang kelas Kaisar skala kecil termurah membutuhkan lebih dari 30 juta yuan batu. Perisai pelindung kapal perang kelas Kaisar cukup untuk menahan kekuatan Raja Kehidupan dan Kematian tingkat 6. Pengeboman terus-menerus, kapal perang kelas Kaisar teratas bahkan dapat menahan pemboman terus-menerus dari Raja tingkat 7 Kaisar dari dunia hidup dan mati. Firebird Star adalah bintang besar berwarna merah pucat dengan diameter 27 juta mil.
Bintang sebesar itu bisa terlihat jelas bahkan ratusan juta mil jauhnya. Jarak bintang burung hanya puluhan ribu mil. Sekilas, bintang burung api besar memenuhi garis pandang dan tidak terbatas. Selain Blue Leaf, ada ribuan kapal perang boneka di sekitar, yang sebagian besar adalah kapal perang kelas raja, termasuk kapal perang skala kecil, menengah, dan besar, sedangkan untuk kapal perang kelas kaisar, tidak perlu dipikirkan itu Firibird hanyalah bintang kehidupan kecil, dan tidak ada kapal perang kelas kaisar. Mulai pelan-pelan, di langit berbintang kosmik, hambatannya sangat kecil, dan gaya geseknya juga kecil. Di atmosfer, hambatannya akan lebih besar. Jika Anda tidak memperlambat, seluruh Blue Leaf akan terbakar. Lagi pula, Firibird Star berbeda dari dunia nyata. Ketika mencapai tingkat tertentu, ia akan langsung melarikan diri ke dalam kehampaan, dan ruang Firibird Star adalah ruang langit berbintang, yang sangat stabil. Tidak peduli seberapa cepat Anda, itu adalah mustahil untuk melarikan diri ke dalam kehampaan, ketika kecepatan mencapai tingkat yang mencengangkan, gesekannya sangat menakutkan. Dengan kata lain, tidak peduli apakah itu kapal perang boneka atau prajurit, mereka tidak dapat meningkatkan kecepatan mereka hingga batas di dalam atmosfer Firibird Star, dan diperkirakan sepersepuluhnya sudah cukup. Hore! Aliran udara yang kuat menghantam daun biru, menyebabkan daun biru sedikit bergetar, tetapi segera, daun biru beradaptasi dengan aliran udara burung api dan mulai stabil. Lansiner memperkenalkan kepada Ye Chen planet Firibird memiliki sangat sedikit lautan, dan 90% darinya adalah daratan. Sebagian besar daratan tidak cocok untuk tempat tinggal manusia, karena gempa bumi dan letusan gunung berapi sering terjadi di tempat-tempat itu. 30% daratan, 30% dari tanah ini dibagi menjadi 3 benua, yang terbesar adalah benua Firibird, diikuti oleh benua Yanfeng, diikuti oleh benua tulang besi, dan keluarga Blue Leaf saya terletak di tenggara benua Firibird. Tampaknya ada banyak mineral logam di Firibird Star. Melalui lambung daun biru, kekuatan jiwa Ye Chen terpancar keluar, dan tanah di bawahnya penuh dengan ranjau, dan para penambang yang menambang setiap kumpulan tambang logam akan diangkut dengan mobil boneka besar. Lansiner mengangguk, Firibird adalah bintang dengan atribut api. Tambang logam tersebar di sebagian besar daratan. Setiap tahun, kami harus mengangkut sejumlah besar logam ke bintang kehidupan lainnya. Karena itu, meskipun Firibird aktif tepi daerahnya sangat ramai, dan ada puluhan ribu kapal perang boneka yang datang dan pergi. Kebanyakan dari mereka datang untuk membeli logam. Tentu saja, banyak juga orang yang datang untuk membeli senjata. Industri penempaan senjata Firibird Star sangat makmur, dan ada lusinan toko penempaan senjata di setiap kota. Ada lusinan toko penempaan senjata di setiap kota. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak. Di dunia roh sejati, hanya ada sedikit pandai besi yang bisa memalsukan harta. Lebih dari 99% harta diturunkan dari zaman kuno. Ye Chen tidak berpikir bahwa senjata yang disebutkan oleh pihak lain adalah senjata biasa, itu pasti senjata tingkat harta karun. Ada lusinan toko penempaan senjata di kota, yang tidak bisa lagi dikatakan makmur. Itu benar, penempaan senjata adalah industri utama di Firibird Star, dan pandai besi senjata adalah kelompok kedua setelah prajurit di Firibird Star. Pandai besi top yang mulia, status pandai besi top jauh lebih tinggi daripada raja biasa. Tentu saja, untuk menjadi pandai besi top, seseorang setidaknya harus berada di Spirit Sea Realm. Sementara keduanya berbicara, Blue Leaf mulai mendarat. Ini adalah kota besar di bagian tenggara benua Firibird. Dinding seluruh kota terbuat dari jenis batu khusus, dengan cahaya redup di permukaan, yang tampaknya memiliki pertahanan yang baik. Pusat kota adalah sebuah alun-alun besar, ratusan kapal perang boneka terparkir rapi di alun-alun. Disinilah kapal perang keluarga Lanye saya diparkir. Karena banyak orang yang menggunakan kapal perang untuk bisnis, mereka diparkir di sini bukannya disingkirkan. Tentu saja, ini semua adalah kapal perang kelas raja, dan kapal perang kelas Tianwang tidak akan ditempatkan di luar secara acak. Petik 2. Palka terbuka, dan sekelompok orang turun dari Blue Leaf. Nona kedua, kamu akhirnya kembali. Di alun-alun, sekelompok orang dengan logo daun biru di pakaian mereka sudah menunggu di sana, pemimpinnya tampaknya adalah seorang kepala pelayan, tetapi tingkat kultivasinya tidak rendah sama sekali, dan dia telah mencapai tingkat pertama kehidupan dan alam kematian. Lansiner berkata, pelayan Liu, bagaimana kabar kakakku sekarang? Masih koma. Butler Liu menggelengkan kepalanya. Mengangguk, Lansiner berkata, selama tidak bertambah buruk, aku telah membawa kembali buah kebangkitan, dan aku pasti bisa menyembuhkan adikku. Mengatakan ini, Lansiner menoleh dan menatap Ye Chen, Tuan Muda Ye. Anda tinggal di rumah Lan saya selama beberapa hari,
Dan ketika saya menyembuhkan saudara perempuan saya dapat mengajak Anda berkeliling planet Firibird. Tidak, aku sudah terbiasa bebas sendiri. Di tempat yang asing, pasti menarik untuk dijelajahi sendirian. Baiklah kalau begitu. Meskipun dia sudah lama tidak bergaul dengan Ye Chen, Lan Xin'er tahu bahwa sekali Ye Chen membuat keputusan, itu tidak akan berubah. Kamu sibuk. Aku akan berbelanja di kota ini dulu. Setelah melambaikan tangannya, Ye Chen berjalan menuju jalan terdekat. Nona kedua, siapa dia? Butler Liu melihat bahwa Lan Xin'er tampaknya sangat menghargai Ye Chen, jadi dia bertanya. Lan Xin'er berkata seorang pendekar pedang yang sangat kuat, jangan bicarakan ini, ayo pergi, bawa aku menemui saudara perempuanku. Ini baik. Sebelum pergi, Steward Liu melihat punggung Ye Chen, pendekar pedang yang sangat kuat. Tuan Burung Api, biarkan dia pergi seperti ini. Di sebelah Tuan Firibird, seorang raja muda berkata. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Itu hanya kerugian. Yue Chen tidak mengatakan apa-apa. Pendekar pedang seperti dia tidak akan diketahui. Mungkin dia jenius dari bintang lain. Pada saat itu, orang lain akan menghiburnya. Ya, bagi saya, akumulasi 5 tahun ini hampir cukup, selama saya maju ke surga keempat hidup dan mati, saya akan lebih percaya diri, dan tidak perlu membuat masalah. Adegan, apalagi mengandalkan kekuatan keluarga, ini adalah aturan hidup dan bintang, pertarungan antar jenius, mengandalkan kekuatan keluarga akan ditertawakan. Menarik, meskipun dia telah pergi jauh, suara Tuan Huo Niao masih terdengar di telinga Ye Chen. Kota ini disebut Kota Daun Biru, dan merupakan kota keluarga Daun Biru, mencakup area yang sangat luas, dengan radius ribuan mil. Seperti yang dikatakan Lan Xin'er, Firibird Star memang merupakan bintang yang sangat berkembang dalam industri penempaan senjata. Pada dasarnya, di setiap jalan utama, akan ada toko senjata yang khusus menjual berbagai senjata. Kota Daun Biru memiliki lebih dari 200. Dari tentu saja Blue Leaf City adalah kota besar di Firibird Star, di kota-kota pada umumnya terdapat puluhan toko senjata. Datang ke toko senjata dengan logo Daun Biru, Ye Chen masuk. Toko senjata sangat luas, dengan 5 lantai. Lantai pertama adalah jumlah terbesar dari harta karun tingkat rendah. Ada berbagai macam harta karun. Ada ribuan harta karun tingkat rendah di counter saja. Lantai kedua adalah tengah harta kelas harta karun, lantai 3 adalah harta karun kelas atas, lantai 4 adalah harta karun kelas atas, dan lantai 5, menurut petugas, adalah harta karun kelas atas palsu dan harta kelas atas, tetapi top harta grade sangat langka, sebagian besar statusnya sudah habis. Ketika dia datang ke lantai 4, Ye Chen melihat harganya. Harta karun kelas atas semi harga terendah adalah 1000 batu roh kelas atas, dan yang tertinggi adalah 5.000, yang tampaknya sangat murah. Di bawah lantai 4, batu roh di bawah batu roh kelas atas digunakan sebagai unit, dan 1000 batu roh bermutu tinggi setara dengan 5.000 jutaan batu roh bermutu tinggi. Di dunia roh sejati, tidak mungkin membeli harta semi-premium dengan 5 juta batu roh bermutu tinggi dibandingkan dengan harta bermutu tinggi. Harga harta semi-premium puluhan kali lipat atau bahkan 100 kali lipat dari yang sebelumnya, barang langka lebih mahal. Itu benar. Meskipun dunia roh yang sebenarnya besar, itu tidak sebesar langit berbintang. Beberapa bahan langka di dunia roh yang nyata, tetapi mungkin sangat umum di langit berbintang kosmik. Apalagi industri penempaan senjata di sini terlalu berkembang, yang juga mengarah ke kualitasnya murah. Lantai 5. Harta karun kelas atas semu termurah berharga 10 batu purba. 10 batu purba setara dengan ratusan ribu batu roh kelas atas. Yang paling mahal adalah $50. Mungkin ada lusinan harta karun kelas atas palsu, yang jumlahnya tidak sedikit. Sayangnya, harta karun kelas atas sangat sedikit, jika tidak ada, pasti sudah dijual. Berapa harga harta karun kelas atas Firibird Star? Ye Chen bertanya kepada petugas di lantai 5. Melihat pertanyaan Ye Chen, petugas itu segera tahu bahwa pihak lain bukan dari Firebird Star, dan berkata, dimanapun harta kelas atas berada, mereka langka. Di antara batu primordial, yang menengah kelas atas harganya 500 hingga 700 yuan, yang kelas atas harganya 1000 hingga 1500 yuan, dan di atas itu, ada juga harta tingkat Raja Surgawi, yang harganya lebih dari 2000 yuan. Artinya, dengan biaya yang saya bayarkan untuk Blue Leaf, dapatkah saya membeli harta kelas menengah kelas atas? Ye Chen sudah memiliki gagasan tertentu tentang daya beli batu purba. Menurut apa yang dikatakan Lan Xin'er, kapal perang kelas raja yang besar bernilai lebih dari 30.000 yuan shi, dan 10 kapal bernilai 300.000 yuan. Jika Anda ingin membeli kapal perang kelas Tianwang kecil yang paling umum, harganya 150.000 yuan,
Tetapi jika Anda ingin bertahan dan berkembang di sini, batu purba ini tidak cukup, Anda harus menemukan cara untuk mendapatkan batu purba. Apakah kamu membeli harta karun di sini? Ye Chen bertanya lagi. Alam. Ketika dia datang ke konter, Ye Chen mengeluarkan pedang palsu berkualitas tinggi dan menyerahkannya kepada penjaga toko. Pedang yang bagus sebenarnya mengandung pedang penghancur yang begitu kuat. Seru penjaga toko. Cara menjual. Umumnya, harga harta karun kelas atas palsu adalah antara 10 batu yuan dan batu 50 yuan-yuan. Aku bisa memberimu 60 yuan batu yuan untuk pedang ini, penjaga toko itu tertawa. Ini baik. Ye Chen mengangguk. Dia tidak benar-benar ingin menjual pedang, tetapi untuk melihat apakah pedang yang dia tempa bisa dimakan di sini, dan sekarang sepertinya tidak buruk. Setelah mendapatkan batu 60 yuan, Ye Chen tidak segera pergi, setelah berpikir sejenak, dia mengeluarkan pedang pembunuh iblis yang tergantung di pinggangnya, lalu bagaimana dengan pedang ini? Ini adalah pedang bermutu tinggi terbaik. Penglihatan penjaga toko sangat ganas, dan dia dapat melihat sekilas bahwa ini adalah pedang bermutu tinggi yang sangat langka. Secara umum, pedang bermutu rendah bermutu tinggi sering dijual di toko senjata, dan itu adalah barang mewah yang mahal barang. Butuh beberapa bulan untuk 1 atau 2 potong untuk dijual. Sedangkan untuk pedang high-end kelas atas, mungkin tidak mungkin untuk melihat 1 dalam 3 sampai 5 tahun. Beberapa toko senjata telah buka seumur hidup tanpa semua pedang high-end kelas atas untuk dijual. Tapi sayangnya, penjaga toko itu tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Sayang sekali. Ye Chen bertanya. Penjaga toko memandang Ye Chen, bahan yang paling berharga dari pedang ini seharusnya adalah ibu tembaga merah, tetapi orang yang melemparkannya tidak menggunakan kekuatan ibu tembaga merah hingga batasnya, dan perpaduan dengan bahan lain tidak menyeluruh. Cukup, saya telah melihat pedang yang berisi ibu tembaga merah tua. Pedang itu memiliki perasaan kesatuan jiwa dan daging di tangan saya. Yang ini masih kurang. Sejalan dengan itu, tingkat pedang itu juga lebih tinggi dari yang ini. Tinggi? Itu adalah pedang tingkat Raja Surgawi. Saya mengerti. Ye Chen mengangguk. Dia adalah satu-satunya yang bisa menempa pedang berkualitas tinggi di seluruh dunia roh sejati. Dia tampaknya bekerja di balik pintu tertutup. Di Firibird Star, industri penempaan senjata belum pernah terjadi sebelumnya, jadi dia secara alami berusaha untuk kesempurnaan. Seolah mengetahui bahwa Ye Chen tidak benar-benar ingin menjual pedang ini, penjaga toko menyerahkan kembali pedang pembunuh iblis kepada Ye Chen, dan berkata meskipun keterampilan casting pedang ini sedikit kurang, bahannya tidak buruk, dan itu mengandung kekuatan penghancur yang kuat. Niat pedang jauh lebih berharga daripada pedang kelas atas lainnya. Saya menghargainya sekitar 2.500 yuan batu. Harganya tidak murah, dalam keadaan normal. Harga harta karun bermutu tinggi antara 1.000 dan 1.500 yuan, dan 2.500 yuan batu setara dengan 2 harta karun bermutu tinggi. Meninggalkan toko senjata, Ye Chen pergi ke toko kelontong, dia membutuhkan peta Firibird Star. Tuan muda, peta kita dibagi menjadi banyak tingkatan. Yang paling rendah adalah peta kertas dan yang tertinggi adalah perangkat miniatur bintang. Penjaga toko dari toko kelontong memperkenalkan. Aparat miniatur bintang, tunjukkan padaku. Ye Chen sedikit penasaran. Tuan muda, tunggu sebentar. Penjaga toko masuk ke ruangan di belakang konter dan keluar dengan bola kristal di tangannya. Bola kristal dipasang pada balok kayu persegi hitam, jernih. Ini perangkat miniatur bintang. Ye Chen merasakan jejak fluktuasi misterius di atasnya. Iya, nak, kamu bisa menyuntikkan sedikit kekuatan jiwa ke dalamnya, kata penjaga toko sambil tersenyum. Ini baik. Setelah sedikit mengangguk, sinar kekuatan jiwa keluar dari antara alis Ye Chen, dan diam-diam tenggelam ke dalam instrumen miniatur bintang. Saat berikutnya, sebuah gambar muncul di benak Ye Chen, yang merupakan miniatur bintang merah terang. Itu sama dengan Firibird Star, saat dia berkonsentrasi, dia dapat menemukan bahwa Firibird Star ini dapat diperbesar sebagian, pertama benua Firibird, lalu bagian tenggara benua Firibird, lalu kota daun biru, dan terakhir. Struktur perkotaan Blue Leaf City ditampilkan dengan jelas. Dia bahkan bisa melihat lokasi di jalan di mana dia berada, dan pada titik ini, dia tidak bisa terus memperbesar. Luar biasa. Ye Chen menghela nafas. Penjaga toko bertanya dengan rasa ingin tahu, kenapa? Ini pertama kalinya kamu melihat instrumen miniatur bintang. Iya, kampung halamanku ada di dunia tertentu, bukan di bintang kehidupan, jelas Ye Chen. Hehe, memang perangkat miniatur bintang hanya tersedia di bintang hidup. Penjaga toko tersenyum dan mengungkapkan pemahamannya. Berapa harga perangkat miniatur bintang ini? Ye Chen berencana untuk membelinya.
Perangkat miniatur bintang Firebird Star selalu 10 batu utama, dan itu sama di mana-mana, tuan muda ini dapat yakin. Itu tidak terlalu mahal. 10 batu primordial setara dengan ratusan ribu batu roh kelas atas, yang dapat diterima oleh Raja Alam Hidup dan Mati, tetapi terlalu mahal untuk alam laut roh. Memberi. Setelah menyerahkan 10 batu yuan kepada pihak lain, Ye Chen menyingkirkan perangkat miniatur bintang itu. Bolehkah saya bertanya, apakah Anda memiliki buku tentang pengecoran pedang berkualitas tinggi dan buku tentang bahan logam berkualitas tinggi? Setelah memecahkan masalah peta, Ye Chen fokus pada keterampilan membuat pedang. Keterampilan membuat pedangnya memiliki banyak kekurangan dan tidak sempurna faktanya. Keterampilan membuat pedang yang diperoleh di Kepulauan Permata hanya mencoba-coba jejak keterampilan membuat pedang berkualitas tinggi. Kemampuan untuk menempa pedang berkualitas tinggi sepenuhnya karena pemahaman Ye Chen tentang Kendo dan miliknya pemahaman yang kuat sulit untuk menempa pedang palsu berkualitas tinggi. Ya, tapi ada banyak, dan harganya tidak murah. Kata penjaga toko dalam satu gigitan. Aku ingin sebanyak yang aku punya. Ye Chen tampak bersemangat. Setelah beberapa saat, penjaga toko mengeluarkan sebuah kotak kecil, membuka kotak itu, dan penuh dengan slip giok. Tuanku, ini semua slip giok dari teknik pembuatan pedang terbaik. Setelah kekuatan jiwa dituangkan ke dalamnya, pengetahuan pembuatan pedang di slip giok akan memasuki pikiran Anda. Setelah Anda menggunakannya sekali, slip giok tidak akan berguna. Peran slip giok adalah untuk mencegah kebocoran pengetahuan, seperti halnya slip giok seni bela diri esoteris. Berapa slip giok? Sebuah batu purba. Apakah Anda keberatan jika saya memeriksa beberapa dulu? Jangan khawatir, saya akan membayar Lingxi untuk yang telah saya lihat. Tidak masalah. Mengambil slip giok, Ye Chen menuangkan kekuatan jiwanya ke dalamnya, pengecoran pedang atribut api ekstrim. Satu lagi dikeluarkan, teknik pengecoran pedang atribut tanah ekstrim. Teknik pengecoran pedang atribut air ekstrim. Teknik pengecoran pedang logam ekstrim. Teknik pengecoran pedang Chenyang yang ekstrim. Teknik pengecoran pedang Taiyin yang ekstrim. Setelah memeriksa 7 atau 8 slip batu giok sekaligus, Ye Chen merasakan pencerahan. Pengetahuan tentang pembuatan pedang di dalamnya tidak terlalu detail, itu adalah bagian dasar, dan beberapa bagian bahkan tidak jelas. Jika itu adalah tinggi biasa pembuat pedang kelas ketika guru datang, dia benar-benar bingung dan bingung, tetapi pemahaman Ye Chen tentang cara ilmu pedang telah mencapai tingkat yang tidak dapat dipercaya. Bahkan sedikit pengetahuan tentang keterampilan membuat pedang terbaik secara bertahap dapat meningkatkannya. Baginya, itu tidak diragukan lagi merupakan harta yang tak ternilai harganya. Oke, aku akan mengambil keduanya. Total 24 batu primordial. Wajah penjaga toko penuh dengan senyuman. Sejujurnya, slip giok tempa pedang berkualitas tinggi ini bukanlah rahasia, tetapi hanya pengetahuan paling dasar. Jika Anda berpikir bahwa membeli slip giok pembuat pedang berkualitas tinggi, Anda dapat memalsukan pedang berkualitas tinggi, itu mimpi orang bodoh. Ini seperti memberi Anda metode kultivasi dasar dari buku rahasia yang tiada taranya. Tanpa bimbingan seorang master, Anda tidak tahu cara berlatih. Semuanya harus didukung oleh detail. Keterampilan pembuatan pedang terbaik yang sebenarnya tidak untuk dijual, dan pembuat pedang terbaik yang terkenal itu tidak akan meneruskan keterampilan pembuatan pedang mereka yang paling dasar. Saat mengajar magang, mereka juga meneruskan sedikit sesekali, kecuali mereka mengajar murid-murid mereka secara pribadi, jika tidak, sebagian besar murid tidak akan mendapatkan instruksi yang benar. Penjaga toko secara alami sangat senang menjual satu set slip giok pengecoran pedang berkualitas tinggi sekaligus. Tuan muda, kali ini Anda telah mengurus banyak bisnis di toko kelontong ini, jadi saya akan memberi Anda set buku ini yang memperkenalkan bahan logam terbaik. Penjaga toko mengeluarkan sebuah kotak besar dan meletakkannya di depan Ye Chen. Pengantar bahan logam ekstrim metalik. Pengantar bahan logam atribut air pamungkas. Pengantar bahan logam atribut api pamungkas. Seperti teknik casting pedang terbaik, buku-buku material logam terbaik juga dibagi menjadi beberapa kategori, yang tampaknya sangat sistematis. Terima kasih. Ye Chen menerimanya begitu saja. Dibandingkan dengan barang yang dia beli sebelumnya, buku kertas ini tidak terlalu berharga. Jika tidak, pihak lain tidak akan memberinya satu set dengan murah hati. Seminggu berlalu dalam sekejap mata, dan Ye Chen berada di penginapan di kota Lanyai, tinggal di balik pintu tertutup. Dia tidak hanya mencerna pengetahuan tentang 24 jenis teknik pembuatan pedang berkualitas tinggi, tetapi juga membaca semua buku tentang pengenalan bahan logam berkualitas tinggi. Saatnya mencari beberapa bahan logam berkualitas tinggi. Penempaan pedang dapat meningkatkan latar belakang Ye Chen.
Alasan mengapa ranah Kendo Ye Chen dapat maju dengan cepat bukanlah tidak terkait dengan menempa pedang yang tak terhitung jumlahnya. Banyak hal akan serupa, dan hal yang sama berlaku untuk menempa pedang. Itu tidak berarti bahwa Anda menjadi tercerahkan oleh pencerahan. Setelah 1 hari, Ye Chen membeli sejumlah besar bahan logam kelas atas, hanya besi bintang yang paling umum, dan Ye Chen membeli puluhan juta kati. Tentu saja terlihat berat, namun nyatanya hanya seukuran batu kecil ini sangat misterius, sepertinya tidak besar, tetapi pada kenyataannya, sepotong logam seukuran kepalan tangan beratnya ribuan kati, atau bahkan puluhan ribu kati, jika tidak, mustahil untuk memalsukan gasing. Pedang berkualitas yang dapat berubah ukuran dan ukurannya. Sayangnya, batu primordial tampaknya tidak cukup. Ye Chen mengkonsumsi lebih dari setengah dari puluhan ribu batu primordial, untungnya, bahan logam kelas atas yang didapatnya cukup baginya untuk melemparkan ratusan pedang berkualitas tinggi, itu 10 kali lipat keuntungannya. Tapi Ye Chen tahu ini dalam teori. Dengan pengalaman Ye Chen dalam menempa hanya satu pedang berkualitas tinggi, 1/10 dari tingkat keberhasilannya tidak buruk. Ini tetap dia. Jika itu orang lain, diperkirakan 100% tak satu pun dari tingkat keberhasilan. Tidak peduli apa yang Anda lakukan, Anda akan membayar uang sekolah terlebih dahulu. Hal ini juga menyebabkan fakta bahwa hanya ada sedikit pembuat pedang berkualitas tinggi yang kesepian, dan hanya ada 1 atau 2 dari 100, sebagian besar berkualitas tinggi pembuat pedang memiliki pembuat pedang super besar di belakang mereka didukung oleh keluarga dan sekte super. Bagaimana keluarga dan sekte biasa bisa menghabiskan begitu banyak batu? Harga budidaya pembuat pedang berkualitas tinggi sangat mencengangkan. Tanpa batu primordial, tidak peduli Anda jenius yang tiada taraf, Anda harus menyingkir. Sejalan dengan itu, di Firibird Star, teknologi penempaan telah mencapai level tingkat atas, dan statusnya sangat terhormat lebih tinggi dari raja biasa. Banyak raja yang kuat bergegas memberikan hadiah satu per satu, memohon mereka untuk memalsukan harta berkualitas tinggi. Tampaknya 10 kapal perang boneka iblis harus dijual, dan mereka tidak dapat digunakan bahkan jika ada di tangan. Nilai kapal perang iblis sangat mencengangkan, terlalu boros untuk menyimpannya di tangan Anda. Setelah digunakan, mungkin akan diperhatikan oleh iblis tingkat tinggi. Mungkin kamu bisa melepaskannya. Ye Chen memikirkan Lan Xin Er. Di tengah Blue Leaf City adalah rumah besar bergaya manor sebesar kota kecil. Rumah besar ini dibagi menjadi 5 bagian timur, barat, selatan, utara, dan tengah. Di tempat latihan di manor selatan, 2 pemuda perempuan bersaing. Dari 2 wanita ini, satu adalah Lan Xin Er, dan yang lainnya agak mirip dengan Lan Xin Er, tetapi wajahnya bersudut dan terlihat sangat keren. Ini adalah kakak perempuan Lan Xin Er, Lan Xian Er. Yang kedua jenius di antara 10 bintang burung teratas. Ding ding ding. Suara pedang yang berbenturan dengan pedang terus bergema, percikan memercik ke segala arah, dan ketika akibatnya menyebar, riak misterius muncul di sekitar medan seni bela diri, kerusakan yang ditimbulkan cukup terbatas. Kakak, hati-hati, Huan Meng. Kabut biru dan hujan meletus, menutupi Lan Xian Er, dengan jentikan pergelangan tangannya. Pedang biru muda di tangan Lan Xin Er, seperti mata air yang mengalir, bergabung menjadi kabut biru dan hujan, dan menyerang Lan Xin Er di sisi yang berlawanan. Oke, Lan Xian Er agak enggan untuk mengambil gerakan Huan Xin sebelumnya, tetapi alasan mengapa dia bisa bertahan adalah karena gerakan pedang Lan Xin Er masih sedikit tidak terampil, dan dia belum mencapai titik di mana hati mencapai pedang. Meski begitu, Lan Xian Er saya sangat terkejut. 5 tahun yang lalu, dalam hal keterampilan pedang saja, adik perempuan saya Lan Xin Er jauh di belakangnya. Dia juga membantu pihak lain mereformasi gerakan pedang ilusi. Mungkinkah bahwa pihak lain telah meningkat pesat dalam 5 tahun terakhir, dan keterampilan pedangnya secara bertahap menyusulnya? Huan Xin menekannya terlalu banyak, begitu Huan Meng keluar, Lan Xian Er tidak bisa lagi pulih dari penurunan, tetapi pada saat ini, pedang yang kuat keluar dari tubuhnya, mematahkan tipuan dengan kekuatan. Sebuah pedang memotong cahaya pedang Lan Xin Er. Hihi. Saudari, kekuatan yang baru saja kamu hancurkan melampauiku. Lan Xin Er tersenyum dan berkata bahwa para suster selalu menggunakan kekuatan yang sama untuk bersaing dalam keterampilan pedang. Kali ini kamu menang. Lan Xian Er mengeluarkan seteguk udara keruh, dan juga tersenyum. Menyingkirkan pedangnya, Lan Xin Er berkata saya puas mengalahkan saudara perempuan saya dengan 1,5 gerakan. Lain kali, mari kita lakukan pertukaran formal. Yang disebut pertukaran adalah untuk memverifikasi keterampilan pedang satu sama lain. Lan Xin Er tidak berpikir bahwa saudara perempuannya akan kalah darinya, lawan benar-benar dapat mengganggu keterampilan pedangnya di tengah, alih-alih membiarkannya bermain.
Ini baik. Lan Xian'er mengangguk dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah ini yang telah kamu capai dalam 5 tahun terakhir? Tidak, itu dalam perjalanan kembali. Aku dibimbing oleh seorang pendekar pedang yang kuat. Meskipun aku hanya bergaul dengannya selama lebih dari 10 hari. Tapi aku merasa pemahamanku tentang keterampilan pedang telah mendapatkan pemahaman yang lebih dalam. Lan Xin'er memikirkan Ye Chen. Seorang pendekar pedang yang kuat, apakah itu senior tua? Lan Xian'er secara tidak sadar percaya bahwa Lan Xin'er diajari keterampilan pedang oleh seorang pendekar pedang terkenal dengan sejarah panjang. Hal semacam ini sering terjadi, mereka akan diterima sebagai magang. Tuan Muda Jinghong, yang menduduki peringkat pertama di antara 10 pahlawan bintang burung api, diterima sebagai murid tertutup oleh pendekar pedang tingkat kaisar. Adikku salah menebak lagi. Aku diajari oleh seorang pendekar pedang muda. Dia terlihat lebih muda dariku, mungkin baru berusia 36 atau 17 tahun. Lan Xin'er sepertinya suka melihat penampilan kakaknya yang kempes. Berkedip. Pedang pendek berusia 36 atau 7 tahun, mengajarimu. Lan Xian'er benar-benar terkejut, usia 36 atau 7 tahun memang terlalu muda untuk level mereka. 10 bintang burung api teratas pada dasarnya berusia di atas 40 tahun. Jangan meremehkan jarak 3 atau 4 tahun. Sangat mungkin kekuatan mereka akan meningkat 10 kali lipat. Itu sebabnya sangat kuat. Tanpa sadar, Lan Xian'er menjadi sangat penasaran dengan pendekar pedang muda yang dibicarakan kakaknya. Ceritakan tentang dia, kata Lan Xian'er. Ini baik. Lan Xin'er tidak mengatakan yang sebenarnya, dan memberitahu Lan Xian'er apa yang terjadi pada Ye Chen di daun biru. Ketika pedang Ye Chen mengalahkan Yue Chen, mata Lan Xian'er berkilat aneh. Dalam uraiannya, dia menduga bahwa pedang Ye Chen seharusnya menggunakan teknik pedang yang mengejutkan, tetapi jika dia bisa menghancurkan pedang Yue Chen dan menghancurkan lengannya tanpa menggunakan kehendak energi sejatinya, itu berarti lawannya gemetar. Penelitian tentang kekuatan telah mencapai tingkat yang menakutkan. Maksudmu, kamu hanya menggunakan ilmu pedang fantasi sekali, dan pihak lain menunjukkan kelemahannya dan memodifikasinya. Lan Xian'er tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Lan Xin'er mengangguk. Itu benar, sarannya sama dengan saran kakakmu pada saat itu, tetapi ketika aku mengatakan kepadanya bahwa Huan Xin dan Huan Meng yang telah berubah tidak dapat terhubung, dia segera mengemukakan sudut pandangnya, mengatakan bahwa kamu transformasi tidak cukup secara menyeluruh, tanpa memotong titik kunci, dalam 10 hari ke depan, jurus pedang Huan Xin baru akan muncul. Bagus, aku benar-benar ingin bertemu dengannya. Mata Lan Xian'er penuh dengan niat bertarung. Sebagai pendekar pedang, tidak ada orang yang tidak ingin bertarung melawan pendekar pedang yang kuat. Dia telah bertarung melawan Tuan Jinghong lebih dari 10 kali, tetapi lawannya dipandu oleh seorang kaisar pendekar pedang tingkat dia sama sekali bukan tandingannya, dan basis kultivasi Tuan Jinghong juga lebih tinggi darinya. Dia telah mencapai tingkat kelima dari alam hidup dan mati, menempati tempat di daftar Raja Surga, meskipun peringkatnya adalah sangat rendah. Aku juga ingin bertemu dengannya. Huan Xin telah berhasil diubah, tetapi Huan Meng belum diubah. Hanya ketika kedua gerakan ini diubah, barulah aku dapat melihat sekilas esensi sebenarnya dari teknik pedang misterius ini. Lan Xin'er menghela nafas. Nona kedua, ada seorang pendekar pedang muda mencarimu di luar pintu, izinkan saya memberi tahu Anda. Tiba-tiba, seorang penjaga berlari masuk dari luar manor dan berkata dengan keras. Pedang muda, mungkinkah Tuan Ye ada di sini? Mata Lan Xin'er berbinar, dan dia bertanya, apakah kamu mengenakan pakaian biru? Ya, penjaga itu mengangguk. Bawa dia ke sini dengan cepat. Setelah beberapa saat, Ye Chen datang di bawah pimpinan para penjaga. Tuan Ye, Lan Xin'er pergi menemuinya. Nona Xin'er, Ye Chen datang berkunjung, kuharap aku tidak mengganggumu. Dengan senyum di wajahnya, Ye Chen menilai wanita glamor di sebelah Lan Xin'er, aku tidak tahu siapa ini. Ini saudariku Lan Xian'er, saudari, dia adalah Ye Chen yang kusebutkan. Lan Xin'er memperkenalkan mereka berdua. Ini Ye Chen, bertemu untuk pertama kalinya. Ye Chen mengangguk. Lan Xian'er, aku telah mendengar tentangmu dari Xin'er, terima kasih telah membantunya meningkatkan gerakan pedangnya. Lan Xian'er juga mengangguk, dan menatap Ye Chen dengan hati-hati. Ye Chen, yang berpakaian biru dan mengenakan pedang, memberi orang rasa yang tenang dan sedikit misterius. Tidak ada kekuatan pedang di tubuhnya, tapi itu tidak bisa diabaikan. Sepertinya saat dia melambaikan lengan bajunya dan berjalan, mampu untuk menembus langit dan bumi, dan melintasi langit berbintang, tentu saja, ini murni persepsi bawah sadar Lan Xian'er, pendekar pedang biasa tidak dapat merasakan hal-hal ini. Nona Xin'er berbakat dan cerdas, saya hanya memberikan beberapa petunjuk.
Ye Chen tahu bahwa Lan Xianer lebih dari 10 kali lebih kuat dari Lan Xin'er, tidak peduli dalam hal kekuatan pedang, niat pedang, dan aura, mereka semua terlalu kuat. Tuan Ye, tolong, saya akan membuatkan Anda teh. Ada paviliun di danau kecil di sebelah tempat latihan seni bela diri, dan Lan Xin'er mengundang Ye Chen ke paviliun. Menyeruput teh, Ye Chen memotong ke pengejaran dan berkata, Nona Xin'er, saya meminta Anda untuk datang ke sini kali ini. Jika Anda merasa merepotkan, jangan memaksanya. Terserah, selama Xin'er bisa melakukannya, dia pasti akan setuju. Lan Xin'er bertanya, bisakah kamu menjual kapal perang iblis ini untukku? Ye Chen mengeluarkan kapal perang iblis dari cincin roh penyimpanan, membentang di atas danau kecil, panjangnya 7 hingga 800 meter. Kapal perang boneka besar milik ras iblis. Lan Xin'er di samping mau tak mau berkata, iya, saya merebut kapal perang iblis ini dari iblis, tetapi aura di atasnya terlalu jelas, dan mudah menarik perhatian iblis, jadi saya ingin menjualnya. Lan Xin'er tersenyum dan berkata ini masalah sepele. Kita manusia dan iblis selalu berselisih. Itu normal untuk mendapatkan kapal perang iblis mereka. Setelah kapal perang iblis ini dimodifikasi, mereka dapat menghilangkan aura sihir pada mereka dan tidak akan membiarkan setan mengenali mereka. Keluarlah, kamu mengatakan ini, apakah ada lagi? 9 kapal lagi. Ye Chen mengangguk, mendesis. Lan Xin'er dan Lan Xian'er saling memandang dan merebut 10 kapal perang iblis besar sekaligus. Ini bukan tugas yang mudah. Biasanya ketika kapal perang iblis besar muncul, pasukan iblis pasti akan muncul. Raja iblis di dalamnya adalah mustahil setidaknya, bagaimana pihak lain merebut 10 kapal perang iblis. Tentu saja, mereka tidak akan membahasnya, itu rahasia orang lain. Kapal perang iblis ini semuanya adalah kapal perang kelas raja besar, dan harganya antara 30.000 dan 50.000, tidak kurang dari 30.000. Jika ada 10 kapal, saya hanya dapat memberi Anda 300.000 batu primordial terlebih dahulu, dan sisanya, saya akan memberikan kepada Anda setelah terjual. Kata Lan Xin'er, tidak masalah. Dia sudah sangat puas bahwa pihak lain bisa membantunya. Aku tidak tahu di mana harus membeli kapal perang kelas Heavenly King. Ye Chen bertanya lagi. Lan Xianer menjawab untuk Lan Xin'er ada 3 kota utama di benua Firibird, dan hanya di kota utama ada pelelangan kapal perang kelas Raja Surgawi. Sejauh yang saya tahu, akan ada banyak lelang skala dalam waktu 3 bulan sebelum kota api. Ya, pasti akan ada lelang kapal perang kelas Raja Surgawi. Jauh dari kota api, Ye Chen telah menghafal nama semua kota di Firibird Star, dan jarak dari kota api ke kota daun biru lebih dari 3 juta mil. Selanjutnya, Ye Chen menyerahkan 10 kapal perang iblis ke Lan Xin'er, dan Lan Xin'er mengambil 300.000 batu purba dari keluarga Lan Ye ke Ye Chen. Tuan Ye, saya sangat tertarik dengan ilmu pedang Anda. Saya ingin tahu apakah saya bisa bersaing dengan Xin'er. Setelah menyelesaikan bisnis, Lan Xin'er meminta kompetisi kepada Ye Chen. Ini baik, Ye Chen terus terang, lagi pula, Lan Xin'er hanya membantunya, jadi dia harus memberi wajah pada adiknya. Silahkan lewat sini. Lan Xin'er tidak berharap Ye Chen begitu lugas, mengulurkan tangannya untuk menggertak. Ketika mereka datang ke tempat latihan, Ye Chen dan Lan Xin'er berdiri terpisah puluhan meter, sementara Lan Xin'er berdiri jauh, menahan napas. Saya tidak tahu seberapa intens pertukaran ini nantinya. Tolong. Lan Xin'er mencabut pedang merahnya, matanya menjadi lebih tajam, bahkan dari kejauhan, Lan Xin'er merasakan sensasi kesemutan di kulitnya, dia merasakan kekuatan adiknya tidak sekali atau 2 kali. Pergi sekuat tenaga. Ye Chen tidak mencabut pedang pembunuh setan, tetapi ketika dia berdiri di sana, ada kekuatan pedang samar yang mengunci Lan Xin'er. Berbeda dari kekuatan pedang lainnya, kekuatan pedang Ye Chen tegas tapi lembut, ada adalah kekuatan dalam kelembutan. Di bawah kunci kekuatan pedang ini, Lan Xin'er merasakan perasaan ngeri yang halus untuk pertama kalinya, dan bulunya meledak. Tingkat kekuatan pedang apa ini? Lan Xin'er tahu bahwa jika dia tidak bergerak, dia tidak akan memiliki keberanian untuk bergerak. Kekuatan Ye Chen berada di luar imajinasinya. Ye Chen yang dibicarakan oleh saudara perempuannya Lan Xin'er tidak seperti sekuat Ye Chen di depannya sama sekali. Tidak, bahkan tidak setengahnya, pada hari pertama, menghadapi Ye Chen, dia merasa bahwa dia penuh kekurangan dan penuh rasa krisis. Feng Shen daun jatuh. Begitu dia muncul, Lan Xin'er menunjukkan gerakan uniknya. Dengan kilasan sosoknya, lampu merah menyala memotong. Lampu merah ini tampak mendominasi, tetapi kenyataannya, itu sangat gesit dan halus,
seperti jatuh daun di bawah angin musim gugur angin sepoi-sepoi dapat mengubah lintasannya, sehingga menyulitkan lawan untuk berjaga-jaga. Itu langkah yang bagus, tapi lebih baik menjadi lebih murni. Dengan suara ding, percikan memercik kemana-mana, dan Ye Chen menembakkan pedangnya. Badai api ilahi. Dengan kekuatan pedang Ye Chen, tubuh Lan Xian'er melayang ke langit, dan saat berikutnya, dia menukik ke bawah dengan postur yang lebih keras. Dengan sapuan pedang merah, badai merah yang kuat menyapu langit, dengan momentum yang bagus, tetapi jika saya benar-benar berpikir gerakan ini mendominasi dan kasar, maka saya salah. Ye Chen jelas merasakan bahwa energi pedang badai yang menghanguskan mengandung lintasan pusaran yang tak terhitung jumlahnya. Dipukuli secara pasif seperti terjebak dalam rawa. Bagus sekali. Ye Chen tidak mundur tetapi maju, sosoknya melintas, dan dia langsung memotong energi pedang badai, tetapi yang membuat Lan Xian'er ketakutan adalah sosok Ye Chen. Hantu dan hantu, sepertinya tidak memasuki tubuh, melewati, saat dia lewat, energi pedang badai menyembur ke kedua sisi seperti gelombang yang terpisah. Ding! Emas dan besi saling bertabrakan, dan pedang merah di tangan Lan Xian'er terbang keluar segera. Pedang Ye Chen menunjuk ke tengah alisnya, tajam dan tajam, tanpa air yang kacau. Lan Xian'er, yang menonton pertempuran, tertegun. Adiknya baru saja dikalahkan tanpa ketegangan. Dibandingkan dengan ilmu pedang saudara perempuannya, Ye Chen sama sekali tidak menggunakan ilmu pedang yang kuat. Dia sepertinya telah melihat kekurangan dalam ilmu pedang kakaknya, dan kemudian memperbesar kelemahan ini hingga batasnya. Pedang itu terlempar ke udara, dan ekspresi Lan Xian'er berubah beberapa kali. Dentang. Dengan pedang pembunuh iblis di sarungnya, Ye Chen berkata sebenarnya tidak ada kekurangan dalam ilmu pedangmu, tetapi semuanya, pada akhirnya, harus disederhanakan. Kamu harus berkembang ke arah yang sederhana, jangan terpaku pada bentuk, dan tunggu. Ketika saatnya untuk menyederhanakan dan kembali ke kompleks dan dapat diubah, akan ada wawasan baru. Kompleksitas dan kesederhanaan, tidak ada perbedaan antara tinggi dan rendah, satu adalah Hawaiiao, yang lain adalah Xianyao, mereka digunakan untuk saling mengkonfirmasi, ketika ilmu pedang Anda sangat sederhana, Anda dapat bergerak menuju kompleksitas dan perubahan, ketika itu sangat rumit pada saat yang sama, itu bisa terus menjadi sederhana, dan kemudian terus menjadi rumit. Putaran tak terbatas, hampir tak berujung, tentu saja, semakin sulit, semakin besar kekuatannya, menghancurkan dunia, menciptakan dunia, tetapi dalam satu pemikiran. Tolong tunjukkan padaku keterampilan pedangku. Yang mengejutkan Ye Chen dan Lan Xian'er tiba-tiba membungkuk dan memohon nasihat dari Ye Chen. Dia bukan adik perempuannya Lan Xian'er. Selama perdebatan dengan Ye Chen, dia tahu kengerian Ye Chen. Mungkin lawan hanya menunjukkan sedikit kemampuan. Perlu mengandalkan kekuatan dan kecepatan absolut untuk memecahkan ini bergerak, tapi di mata Ye Chen, itu sangat rentan sehingga bisa dipatahkan dalam sekejap. Pendekar pedang misterius di depannya benar-benar menaklukkan hati Lan Xian'er, dia tahu bahwa jika dia tidak meminta nasihat Ye Chen hari ini, dia akan menyesalinya selama sisa hidupnya. Kakak perempuan, Lan Xian'er baru saja pulih dari keterkejutannya, ekspresinya langsung membatu. Dalam kesannya, saudara perempuannya selalu menjadi orang yang tangguh di luar dan lembut di dalam. Mengesampingkan wajah, minta nasihat Ye Chen Ye Gongxi. Ye Chen tersenyum kecut, gerakan pihak lain membuatnya tertegun sejenak. Lupakan saja, tidak masalah jika kurang atau lebih. Keluarga lainnya Anda, apakah Anda punya tempat untuk membuat pedang? Ye Chen bertanya tanpa menjawab secara langsung. Iya, keluarga lainnya saya adalah keluarga pembuat pedang. Ada puluhan halaman pembuatan pedang. Saya akan mengatur yang terbaik untuk Tuan Ye, kata Lan Xian'er. Terima kasih banyak. Selama periode ini, jika saya punya waktu luang, saya akan datang ke sini untuk memberi Anda beberapa saran. Tidak mungkin Ye Chen membuang waktu untuk kedua orang itu, dan tidak apa-apa meluangkan waktu untuk memberi nasihat sesekali. Kau setuju? Lan Xian'er menunjukkan kegembiraan di wajahnya. Halaman pengecoran pedang yang diatur Lan Xian'er untuk Ye Chen adalah halaman api tanah, salah satu dari 3 halaman pengecoran pedang utama keluarga Lanyai. Tentu saja, halaman tersebut terutama digunakan untuk istirahat, dan tempat pengecoran pedang adalah 1000 meter di dalam halaman. Firibird Star awalnya adalah bintang atribut api, dan suhu serta kemurnian api tanah cukup tinggi, setelah memproses 4 formasi-formasi pengumpulan api, formasi amplitudo api, formasi pemurnian api, dan formasi kondensasi api, yang dihasilkan nyala api yang dihasilkan berwarna merah seperti darah, dan dapat melelehkan hampir semua bahan logam kelas atas tanpa usaha apapun. Gemerincing. Dengan tempat yang cocok, Ye Chen menempa pedang siang dan malam, tanpa tidur. Namun,
Ye Chen tidak hanya menempa pedang berkualitas tinggi dengan santai, dia berencana untuk memulai dengan pedang berkualitas tinggi jenis logam dan air terlebih dahulu, karena dia telah menyelesaikan rahasia emas dan air, dan tingkat keberhasilan casting seharusnya jauh lebih tinggi. Setelah dia memulihkan biayanya, semakin banyak keuntungan yang dia peroleh. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Ye Chen keluar dari tanah yang panas, yang membuatnya tercengang adalah Lan Xian'er dan Lan Xin'er duduk bersila di halaman rumput. Melihat postur itu, sepertinya mereka sudah berada di sana selama berhari-hari. Apa yang sedang kamu lakukan? Ye Chen berkata tanpa daya. Lan Xian'er berkata dengan serius, tunggu Tuan Ye keluar. Aku akan memberitahumu ketika aku keluar, tidak perlu membuang banyak waktu di sini. Lan Xian'er berkata, jika kita tidak memiliki sedikit kesabaran ini, kita tidak pantas menerima nasihat Tuan Ye. Mengenai membuang-buang waktu, saya rasa tidak. Menunggu akan membuat hati kita lebih damai, dan itu bukannya tanpa keuntungan. Kalau begitu mari kita mulai. Nona Xin'er, mari kita mulai denganmu. Ye Chen setuju untuk membantu Lan Xin'er mengubah Huanmeng. Ini baik. Lan Xin'er mengangguk dengan penuh semangat. Transformasi ini terjadi pada masa Sanyao. Bukan karena transformasi Huanmeng sangat sulit, tetapi Lan Xin'er tidak dapat memahami transformasi Ye Chen. Qinji secara bertahap menguasai mimpi fantasi baru, membuat kemajuan luar biasa. Ketika dia tiba di Lan Xian'er, Ye Chen tidak membantunya memodifikasi jurus pedangnya, lagi pula, jurus pedang lawan diciptakan sendiri, dan itu tidak sebaik keterampilan pedang kuno Lan Xin'er yang diperoleh dari ranah rahasia misterius untuk menyingkirkan akar penyebabnya. Transformasi itu terlalu banyak, dan itu menjadi jurus pedang Ye Chen, bukan jurus pedang Lan Xian'er. Oleh karena itu, Ye Chen hanya menunjukkan kelemahan Lan Xian'er. Misalnya, ilmu pedang paling dasar. Jangan meremehkan ilmu pedang dasar, ilmu pedang yang kuat apapun terdiri dari ilmu pedang dasar, sama seperti seluruh dunia terdiri dari partikel vitalitas. Semakin baik ilmu pedang dasar, semakin baik latar belakangnya, seperti gedung pencakar langit, fondasinya tidak kuat, akan ada bahaya keamanan di gedung pencakar langit, dan tidak dapat dibangun lebih tinggi dan lebih kuat. Sebelum memasuki dunia pedang, ilmu pedang dasar Ye Chen telah disempurnakan, dan dia tak terkalahkan di dunia roh sejati. Setelah melewati dunia pedang dan melihat jenis ilmu pedang yang tak terhitung jumlahnya, ilmu pedang dasar Ye Chen telah mencapai puncaknya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa bahkan ilmu pedang Sui Jianwang Xing Jianwang dan yang lainnya sangat tidak dewasa di mata Ye Chen. Pada awalnya, Lan Xian'er tidak terlalu peduli dengan nasihat Ye Chen, berpikir bahwa pihak lain meremehkannya, tetapi setelah sehari, Lan Xian'er benar-benar yakin, dan ilmu pedang dasar biasa di tangan Ye Chen sungguh ajaib. Keterampilan, sampai mengubah pembusukan menjadi sihir, misalnya, tanpa menggunakan kemauan dan kekuatan pedang yang sebenarnya, tusukan lurus sederhana, tusukan lurus lawan lebih dari 10 kali lebih kuat dari miliknya, jelas itu adalah kekuatan yang sama. Ilmu pedang dasar memungkinkanmu untuk benar-benar memahami jalan pedang dan bagaimana mengendalikan kekuatan pedang. Jangan berpikir bahwa memahami makna yang mendalam adalah segalanya. Nyatanya, makna yang mendalam juga merupakan cara untuk menggunakan kekuatan. Sebelum melempar pedang, Ye Chen mengucapkan kalimat sederhana dan mudah dipahami kepada Lan Xian'er. Adapun seberapa banyak pihak lain bisa mengerti, itu di luar kendalinya. Kakak, apa asal-usul Tuan Ye? Mengapa saya merasa dia sepertinya tahu segalanya, dan tidak ada rahasia di matanya? Melihat punggung Ye Chen, Lan Xin'er datang. Lan Xian'er berkata, di langit berbintang alam semesta, ada banyak talenta muda, seperti bintang, dan tidak sedikit talenta muda dalam ilmu pedang. Selalu ada beberapa orang berbakat yang berjalan di depan semua orang dan mengerti misteri yang tidak diketahui orang lain. Tuan Ye adalah salah satunya. Waktu berlalu seperti air, tidak pernah melihat ke belakang. Ini adalah beberapa hari terakhir bulan ketiga. Di kedalaman Taman Api Bumi. Dalam 3 bulan, 4 pedang dihilangkan, dan 2 produk cacat diperbaiki, tetapi 2 juga berhasil. Di depan Ye Chen, ada 2 pedang mengambang, satu berwarna emas dengan warna biru di dalamnya, penuh dengan aura maskulin, dan yang lainnya berwarna biru dengan tinta. Tubuh pedang itu sepertinya berisi lautan luas. Tingkat keberhasilan memurnikan pedang berkualitas tinggi, bahkan pembuat pedang berkualitas tinggi, tidak terlalu tinggi. Jika bisa mencapai lebih dari 50%, itu sudah menjadi pembuat pedang berkualitas tinggi. Jika lebih dari 30%, itu adalah pembuat pedang terkenal berkualitas tinggi. Ye Chen meskipun dia memiliki bakat untuk menempa pedang yang tidak kalah dengan memahami cara ilmu pedang, bagaimanapun juga, latar belakangnya masih dangkal, dan tingkat keberhasilannya hanya di atas 10%.
Pedang emas dengan warna biru di dalamnya adalah pedang metalik, nilainya sangat rendah. Ye Chen menamakannya Sanxing, yang berarti tak terkalahkan dan tirani. Pedang dengan tinta berwarna biru adalah pedang yang dikaitkan dengan air, nilainya telah mencapai tingkat tertinggi. Namanya Changhai, pedang itu seperti namanya, kekuatan pedang Changhai sangat luas dan tak berujung, tak berujung. Ketika mereka sampai ke tanah, Lan Xian'er dan Lan Xin'er sedang berlatih pedang. Tuan Ye, melihat Ye Chen keluar, keduanya berhenti. Dalam 3 bulan terakhir, Anda telah membuat kemajuan besar. Nona Xin'er, pedang Anda lebih menentukan dari sebelumnya. Sudah dekat untuk menembus niat pedang tingkat ke-7. Nona Xin'er, dasar Anda ilmu pedang meningkat setiap hari. Dalam 3 bulan, Anda seharusnya hampir bisa mencapai puncak, dan kemudian Anda harus mengandalkan kerja keras Anda sendiri, mengandalkan orang lain, lagi pula, Anda hanya bisa mengandalkannya untuk sementara waktu. Mata Ye Chen, sehangat air, menyapu mereka berdua, seolah-olah semua rahasia keduanya bukanlah rahasia di matanya. Tuan Ye, apakah Anda akan pergi ke kota Lihuo? Lan Xin'er bertanya. Sudah lama sejak saya datang ke Firibird Star, dan inilah waktunya untuk melihat-lihat. Lain kali kita bertemu, saya berharap dapat melihat Anda yang baru. Selamat tinggal. Ini benar-benar pergi begitu saja. Lan Xin'er mengerutkan bibirnya. Jangan khawatir, lain kali kita bertemu, aku, Lan Xian'er, akan meningkat ke tingkat yang mengejutkanmu. Lan Xian'er bergumam, matanya bertekad. Semakin besar tekanannya, semakin besar kemajuannya, tetapi tekanan pada bintang-bintang kehidupan masih sedikit berkurang. Di langit di luar kota, Ye Chen diam-diam berpikir. Bakat Lan Xian'er dan Lan Xin'er tidak jauh lebih lemah dari Dugu Jue dan lainnya di dunia roh nyata, tetapi pada level yang sama, kekuatan tempur mereka tidak memuaskan, untuk bertahan dari bencana alien ras, dan untuk mengalahkan invasi setan dan roh jahat, semua orang mati-matian berevolusi. Rasa penghinaan yang menindas ini membuat mereka semakin kuat dan menerobos diri mereka sendiri. Memanggil, esensi pelindung bergesekan dengan atmosfer, dan Ye Chen melintas ke arah langit seperti percikan api. Yuan King, pernahkah kamu mendengar bahwa di daun biru yang kembali 3 bulan lalu, Yue Chen, Raja Pedang Matahari, dikalahkan oleh pendekar pedang misterius? Dikatakan bahwa dia dikalahkan oleh satu pedang. Langit kemerahan seterang api. Kedua sosok itu terbang berdampingan, keduanya dengan kecepatan melebihi 1000 kali kecepatan suara, yang berbicara adalah seorang pemuda di sebelah kiri dengan bekas luka dangkal di pipinya. Iya, meskipun Yue Chen sedikit lebih buruk dari kita dan tidak bisa masuk dalam peringkat 10 besar bintang burung api, tapi dia bukan kesemek yang lembut. Bukan tugas yang mudah untuk mengalahkannya dengan satu pedang. Pemuda botak di sebelah kanan mengangguk. Aku tidak heran Yue Chen dikalahkan. Yang aku pedulikan adalah mengapa bocah burung api itu tidak bergerak. Mungkinkah dia takut masalah? Itu benar, pria itu seharusnya tidak terlihat sombong, tapi kesombongannya hanya penampilannya, kalau tidak peringkatnya akan terlalu tinggi. Itu tidak akan berada di atas kita berdua. Pria muda dengan bekas luka di wajahnya tersenyum. Jika ada orang yang berpengetahuan luas di sini, mereka pasti akan mengenali bahwa kedua anak muda ini adalah Luo Yinkong, yang berada di peringkat ke-6 dari 10 pahlawan Firibird Star, dan Yuan King, yang berada di peringkat ke-8, meskipun kekuatan Luo Yinkong hanya dapat di peringkat ke-6. Tapi kungfu ringan dan keterampilan tubuhnya hanya kalah dengan Tuan Muda Jing Hong, sementara keterampilan memalu Yuan King sangat mendominasi, dan dia dikenal sebagai Raja Bintang Patah. Mungkin, Tuan Firibird, suatu hari nanti saya akan mengalahkannya. Tinju terkepal, kata Yuan King. Hehe, mari kita bicara tentang masa depan. Ayo cepat. Kali ini, pertemuan peringkat di kota Lihuo akan diadakan 3 hari sebelumnya. Untungnya, kami mendapat kabar lebih awal. Luo Yinkong tersenyum, dan kecepatannya meningkat beberapa persen. Benar saja, di planet Firibird, kecepatannya hanya bisa ditingkatkan menjadi 1% tanpa hambatan. Starfire terus berakselerasi, dan api murni menyala di pinggiran. Di dunia roh sejati, ketika kecepatannya menembus ke tingkat tertentu, ia akan melarikan diri ke dalam kehampaan, dan gesekan dengan udara tidak cukup kuat di planet Firibird, tidak peduli seberapa cepat kecepatannya, tidak ada cara untuk melarikan diri ke dalam kekosongan. Hal ini menyebabkan, semakin cepat kecepatannya, semakin besar gesekannya, semakin besar tekanannya dan semakin besar hilangnya esensi sejati untuk setiap peningkatan kecepatan. Kecepatan secara bertahap melambat dan tetap 1500 kali kecepatan suara. Ye Chen tidak ingin membuang energi aslinya terlalu banyak, dia bisa bertarung dengan orang-orang selama 3 hari 3 malam, atau bahkan 7 hari 7 malam,
Tetapi dia memiliki perasaan bahwa jika dia terus meningkatkan kecepatannya, energi aslinya akan habis hanya dalam 1 jam. Ini adalah tingkat konsumsi yang sangat mengerikan, dan itu juga hukum alam semesta. Semakin cepat kecepatannya, semakin besar energi kinetik yang dibutuhkan. Bahkan jika dia mahir dalam misteri ruang angkasa, dia hanya dapat memperlambat tren ini. Kota Lihuo, salah satu dari 3 kota utama benua Firibird, berbeda dari kota-kota lain. Terbang di atas kota Lihuo dilarang. Setiap orang harus memasuki kota dengan jujur. Melalui gerbang, karena pemilik kota dari kota ini adalah kota Lihuo. Kaisar Xuan, di langit berbintang alam semesta, jika dia ingin menjadi seorang kaisar, kultivasinya harus mencapai surga ketujuh hidup dan mati, dan Xuan di Lihuo adalah orang kuat di surga ketujuh hidup dan mati. Di jalan di luar gerbang timur kota Lihuo, hanya ada beberapa orang, dan tidak ada batasan, dan jumlah penduduk yang lewat sangat mencengangkan. Akhirnya tercapai. Luo Yinkong dan Yuan King mendarat di jalan dan berjalan menuju gerbang timur. Oke, tiba-tiba, keduanya mengangkat kepala mereka pada saat yang sama dan melihat ke arah langit. Itu adalah memanggil. Sesosok tinggi jatuh, sosoknya sangat berat, memberi orang perasaan gunung atau laut, tetapi perasaan jatuh ke tanah seringan bulu, dan mendarat tanpa suara, seolah-olah beban tubuh, menghilang apa yang sebelumnya hanyalah ilusi. Saat orang ini mendarat, suara-suara di sekitarnya benar-benar menghilang, dan ada keheningan yang mematikan. Orang-orang dalam jarak ini merasa bahwa tubuh mereka tampak lumpuh, tidak dapat bergerak, bahkan sulit untuk menggerakkan satu jari pun, dan mata mereka mati. Menatap sosok yang jatuh, ada keringat dingin di dahinya. Itu adalah roh pedang yang menakutkan. Murid Luo Yinkong dan Yuan King membesar dan tetap tidak bergerak. Pengunjungnya masih sangat muda, dia terlihat seperti berusia 20-an, penampilannya tegas dan luar biasa, dia memiliki rambut hitam panjang yang liar, alisnya seperti pisau, matanya seperti pisau, dan pakaiannya yang berkibar memberi orang semacam penampilan. Pisau itu mendominasi dan ganas dalam sekejap, dan sosoknya tinggi dan lurus, tingginya lebih dari 2 meter. Berdiri di sana, dia tampak seperti pedang yang berdiri tegak. Pendekar pedang Wu Sheng, Leng Feifan. Luo Yinkong berjuang untuk mengatakan beberapa patah kata. Meretih. Tiba-tiba, seluruh tubuh Luo Yinkong tampak terkejut, jantungnya berhenti berdetak, darahnya berhenti mengalir, matanya redup, dan semua ini disebabkan oleh Leng Feifan, tatapan biasa. Itu terlalu kuat. Apakah ini pendekar pedang Wu Sheng Leng Feifan dalam daftar Raja Surga? Dari kejauhan, banyak orang melihat ke atas. Pendekar pedang Wu Sheng Leng Feifan, dari Giant Blade Star, berusia 44 tahun ini. Dia berada di alam langit keempat kehidupan dan alam kematian. Dia berada di peringkat ke-7 di daftar Raja Surgawi. Di alam tanpa kehidupan dan tanpa kematian, hantu dan dewa tidak dapat melarikan diri di bawah satu pisau, sehingga disebut tidak ada pendekar kehidupan. Adapun daftar Raja Surga adalah daftar monster. Untuk dimasukkan dalam daftar ini, seseorang harus berusia di bawah 50 tahun dan harus jenius di antara para jenius, karena hanya ada 100 orang di daftar ini. Setiap orang dalam daftar Raja Surga memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Di antara 10 pahlawan bintang burung api, hanya Tuan Jinghong, yang menempati peringkat pertama, yang masuk dalam daftar Raja Surga. Dia hanya bisa menempati peringkat 94 dalam daftar Raja Surgawi, yang sama sekali tidak ada bandingannya dengan Leng Feifan. Leng Feifan pernah dipuji oleh seorang pria kuat yang melampaui langit ke-7 hidup dan mati, mengatakan bahwa dia adalah salah satu jenius yang paling menjanjikan untuk mencapai puncak Dao of the Sword. Oleh karena itu, dunia mengakui bahwa di alam yang sama, Leng Feifan hampir tak terkalahkan, bahkan di antara 6 monster jenius teratas dalam daftar Raja Surga, beberapa dari mereka hanya mengandalkan kultivasi mereka untuk menekannya. Pendekar pedang yang menakutkan itu benar-benar datang ke Firebird Star, dan datang ke kota Lihuo. Mungkinkah ada sesuatu yang dia inginkan di pelelangan kota Lihuo? Ada gelombang pasang surut, dan ketika Leng Feifei berjalan menuju gerbang timur, sosok lain terbang di langit. Desir, sosok itu jatuh ke tanah. Itu adalah seorang pemuda berbaju biru, dengan pedang panjang disematkan di pinggangnya, rambut panjang tergerai, tidak ternoda oleh angin dan debu, sehitam tinta. Ini Ye Chen. Orang ini sebenarnya berani jatuh di sebelah Leng Feifan, dia benar-benar tidak takut mati. Semua orang ngeri menemukan bahwa Ye Chen sama sekali tidak berniat menghindari Leng Feifan, dan mendarat tepat di sampingnya. Jarak antara keduanya tidak lebih dari 10 meter. Namun, kedatangan Ye Chen juga membangunkan Luo Yinkong dan Yuan King. Mereka mundur lagi, dan menjauhkan diri dari Leng Feifan. Energi pedang di tubuh lawan terlalu menakutkan. Bahkan jika itu tidak disengaja,
Itu bukanlah sesuatu mereka bisa menanggung. Seekor singa, tidak peduli seberapa menyamarnya, bagaimanapun juga itu tetap singa, aura dan kekuatan alaminya tidak dapat disembunyikan. Leng Feifan tidak diragukan lagi adalah seekor singa. Menarik, aku benar-benar bisa bertemu dengan pendekar pedang yang telah mengembangkan keinginan seluler ke tingkat seperti itu. Ye Chen menatap Leng Feifan. Alasan mengapa energi pedang pihak lain begitu menakutkan adalah karena keinginan selulernya luar biasa kuat. Setiap sel mengandung niat pedang yang mencengangkan, yang berarti lawan telah memasuki ruangan dalam hal kontrol kekuatan, jauh melampaui Du Gujue. Sementara Ye Chen menatap Leng Feifan juga menoleh. Mata keduanya bertabrakan. Tusuk. Cahaya listrik yang menyilaukan meletus di kehampaan, yang merupakan fenomena bahwa keinginan pandangan mempengaruhi lingkungan. Tidak bagus. Cepat kembali. Seolah disambar petir, orang-orang yang telah meninggalkan sekitarnya terus mundur. Mereka tidak menyangka bahwa Ye Chen juga merupakan eksistensi yang menakutkan, dan mereka tidak tahan dengan persaingan antara keduanya. Seolah berniat menguji detail Ye Chen, Leng Feifei meledak dengan pisau yang menghancurkan gunung dan laut. Ketika pisau ini keluar, udara langsung terkoyak, dan dunia seolah terbagi menjadi dua. Ye Chen tersenyum, dan kekuatan pedang samar di tubuhnya diaktifkan secara otomatis. Pada saat yang sama, ruang itu tiba-tiba berhenti sejenak, tetapi segera, itu disembunyikan lagi. Ada suara lembut, dan ada kekosongan di antara keduanya. Kamu kuat. Leng Feifan pergi dan berjalan menuju gerbang timur. Du Gujue, jika kamu datang ke sini, kamu pasti sangat bersemangat. Ini adalah pendekar pedang yang jauh di depanmu. Ye Chen juga berjalan menuju gerbang timur. Tidak lama setelah keduanya pergi, tempat sebelumnya tiba-tiba terkoyak, dan bekas pisau dan bekas pedang saling terkait, dan matanya penuh dengan kesedihan dan keterkejutan. Sore hari, lelang kota Lihuo dimulai. Sebagai pelelangan skala besar yang diadakan setiap 3 tahun, rumah lelang itu penuh sesak dengan orang, dan tidak ada kursi kosong, semua orang yang hadir adalah raja dari alam hidup dan mati, dan mereka yang berada di bawah alam hidup dan mati bahkan tidak memenuhi syarat untuk masuk. Di ruang VIP di sudut, Ye Chen sedang duduk di bangku empuk, yang dia dapatkan dengan imbalan 100 batu purba. Setelah menyesap anggur berkualitas tinggi yang disiapkan oleh rumah lelang, Ye Chen berpikir dalam hati Suzaku Starfield memiliki kejeniusan yang tak terhitung jumlahnya, dan jumlahnya lebih dari 100 kali lipat dari dunia roh sejati. Selain Suzaku Starfield, ada Qinglong Starfield, White Tiger Starfield, dan Xuanwu Starfield. Yu Bidang Bintang 3, pendekar pedang itu, kudengar mereka mengatakan itu harus disebut Leng Feifan, peringkat ke-7 dalam daftar Raja Surgawi, bintang pedang raksasa dari putih lapangan bintang harimau. Ye Chen telah mendengar tentang daftar Raja Surga. Ini memang daftar monster. Putra yang mengejutkan dari bintang burung api, yang tingkat kultivasinya setinggi langit kelima hidup dan mati, hanya bisa menduduki peringkat 94 dapat dilihat bahwa Leng Feifan peringkat ke-7 di alam surga keempat hidup dan mati, itu adalah monster di antara monster. Jika kamu tidak bertarung di pertempuran terakhir, kamu mungkin tidak tahu siapa yang memiliki kekuatan tempur tertinggi. Ye Chen sangat jelas bahwa dia tidak terkalahkan di dunia. Terlebih lagi, tingkat kultivasi Leng Feifan satu tingkat lebih tinggi darinya. Sedikit kelemahan di antara para jenius akan menyebabkan celah yang tidak dapat diperbaiki. Tidak seperti orang biasa, Ye Chen Leng Feifei melihat sesuatu yang menakutkan potensi. Potensi ini seperti dewa iblis. Begitu meledak, pasti akan merobek langit dan mengguncang bumi. Inilah mengapa dia tidak berani mengatakan bahwa dia akan mampu mengalahkan lawan. Di panggung lelang yang luas, seorang lelaki tua berjubah merah melangkah keluar. Kultivasi orang tua itu tidak lemah, dan dia telah mencapai surga ketiga hidup dan mati. Semuanya, lelang kota Lihuo, yang diadakan setiap 3 tahun, secara resmi dimulai. Tolong jangan terlalu ribut, jangan tinggalkan tempat duduk Anda dan pindah tempat duduk tanpa izin, dan tetap diam. Sekarang pelelangan yang pertama item dimulai. Tanpa basa-basi, lelaki tua berjubah merah itu langsung mengirimkan barang lelang pertama. Item lelang pertama adalah kapak perang tingkat rendah kelas atas, seluruh tubuhnya berwarna merah seperti besi merek, bagian belakang kapak lebar dan rata, dan bilahnya setajam pisau kekuatan api, dan karena kapak perang sangat besar, dapat digunakan tidak hanya untuk pertahanan, tetapi juga untuk menyerang musuh dengan kejam. Pada akhirnya, kapak perang ini dibeli kembali oleh Raja Kekar dari alam kehidupan dan kematian seharga 260 batu purba. Item lelang kedua adalah sepasang sepatu bot lapis baja tingkat rendah. Bahan utama sepatu bot tersebut adalah besi bulu. Besi bulu bukanlah logam kelas atas yang sangat berharga.
Hampir tidak memakan beban apapun pada tubuh, dan begitu itu terjadi diresapi dengan energi sejati, itu akan memicu kekuatan besi bulu terbang dan menggandakan kecepatan, yang sangat populer. Setelah beberapa saat, sepasang sepatu bot logam yang mengandung besi bulu dijual seharga 300 batu purba. Item lelang ketiga adalah slip giok yang berisi teknik rahasia, harga awalnya adalah 200 yuan batu, dan 500 yuan batu terakhir dijual, yang jatuh ke tangan seorang lelaki tua pendek. Item lelang keempat juga merupakan senjata, tombak panjang menengah berkualitas tinggi, batu menang. Untuk item lelang berikut, harga akhir dari masing-masing bagian sangat tinggi, yang tertinggi adalah satu set baju besi tingkat rendah kelas atas, dan harga penawaran mencapai 2.200 batu primordial yang mencengangkan. Item lelang ke-9 adalah harta karun tingkat Raja Surgawi Dao Wendan. Dao Wendan ini dapat meningkatkan peluang untuk mencapai alam. Dari surga hidup dan mati pertama hingga kedua, dapat meningkatkan peluang 10 hingga 10, jadilah sangat mudah. Dari surga kedua ke surga ketiga, peluang meningkat sebesar 90% dijamin. Dari surga ketiga ke surga keempat, peluang meningkat sebesar 50%. Dari surga keempat ke surga kelima, peluang untuk meningkat sebesar 10%. Begitu Dao Wenpil keluar, ada keributan di antara hadirin, dengan kutipan satu demi satu. 3.000 batu purba, 3.200, 3.500, 4.000 yuan. Setelah beberapa tarikan napas, harga Dao Wendan naik menjadi 4.000 batu prima, yang sudah menjadi harga kapal perang kecil kelas raja, yang menunjukkan popularitas Dao Wendan. Ada pil seperti itu. Ini adalah pertama kalinya Ye Chen mendengar tentang Dao Wenpil yang dapat meningkatkan kemungkinan memukul alam jika dia mendapatkan Dao Wenpil ini, belum lagi 100% dapat mencapai tingkat keempat hidup dan mati. Setidaknya ada adalah 80 hingga 90% harapan, lagi pula, tingkat ketiga dari langit ke surga keempat, peluangnya dapat ditingkatkan hingga 50%. Ini bukan lelucon, ini jarang terjadi. Namun, Ye Chen juga percaya pada kebenaran. Pil hanyalah benda asing. Mereka mungkin membantu Anda untuk sementara, tetapi tidak dapat membantu Anda selamanya. Jika tebakannya benar, menggunakan Dao Wen Pills untuk meningkatkan alam bisa menjadi momen kesenangan, tetapi itu pasti akan mengarah pada Taoisme, fondasinya tidak stabil, dan jika ingin mencapai level berikutnya, kesulitannya akan berlipat ganda, atau bahkan meningkat beberapa kali lipat. Hanya raja-raja di alam hidup dan mati yang telah kehabisan potensi mereka yang akan menyukai Dao Wendan. Karena tanpa Dao Wendan, mungkin butuh ratusan atau bahkan ribuan tahun bagi mereka untuk memperbaiki alam mereka. Jika mereka terus melakukannya mencapai level berikutnya, mungkin itu tidak dapat dicapai seumur hidup. Dalam hal ini, lebih baik menggunakan Dao Wendan untuk meningkatkan alam terlebih dahulu. Pil Dao Wen adalah hal yang baik, tapi sayang sekali kita para jenius tidak pernah menggunakan benda ini. Di ruang VIP lain, Luo Yin berkata dengan hampa. Yuan King mengangguk. Pada akhirnya, Dao Wendan dilelang oleh seorang lelaki tua berambut abu-abu seharga 5.500 yuan batu, dan suasana pelelangan mencapai klimaks karena ini, dan diskusi panas berlanjut. Barang lelang ke-10 adalah pedang tingkat Raja Surgawi, Pisau Suiwe. Bahan utama Pisau Suiwe adalah batu Suiwe. Sepotong batu Suiwe seukuran kuku bernilai 100 yuan batu. Batu Suiwe ditambahkan ke Pisau Suiwe ini berukuran setengah-setengah kepalan tangan. Sekarang, pelelangan dimulai, harga awal Pisau Suiwe adalah 6.000 yuan batu, dan setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 100 yuan batu. Ada juga harta tingkat Raja Surgawi tingkat tinggi dan rendah. Harta tingkat Raja Surgawi biasa hanya terlihat seperti 3 hingga 5.000 yuan batu, tetapi harta tingkat Raja Surgawi terbaik bisa setinggi puluhan ribu. Itu adalah harta yang luar biasa dikatakan bahwa ketika orang biasa menyentuh batu waktu, mereka akan segera menjadi tua, setelah menempa pedang berharga, itu akan menjadi lebih menakutkan. 7.000 batu purba, 8.000, 9.000, 10.000. Tidak sedikit pendekar pedang raja yang hadir, dan suara penawaran terus-menerus, membuat harga Suiyue Dao menembus 10.000 dalam sekejap. 15.000 dolar. Tiba-tiba, suara dingin tanpa emosi terdengar. Itu pendekar pedang Wu Sheng Leng Fei Fan. Ternyata dia datang untuk Time Knife, tapi dia berada di Giant Blade Star dari White Tiger Star Region, yang jaraknya tak terhitung tahun cahaya dari Fury Bird Star. Bagaimana dia tahu bahwa akan ada Time Knife di sini? Tidak sesederhana itu. Baru-baru ini, dia pasti terlibat dalam Vermilion Bird Starfield, dan dia tahu dari suatu tempat bahwa ada pisau waktu di Li Huocheng yang akan dilelang. Itu benar, para jenius tingkat monster ini misterius dan tidak dapat diprediksi, dan mereka suka berlarian. Penambahan Leng Fei Fan menyebabkan keheningan singkat di rumah lelang.
Reputasi pendekar pedang Wusheng terlalu besar, mereka harus mempertimbangkan apakah mereka akan menyinggung lawan saat menawar dengan pihak lain, dan apakah tidak layak menyinggung pendekar pedang Wusheng untuk pisau waktu. Ada begitu banyak hal yang perlu dipertimbangkan. 18.000 batu purba. Pada saat ini, suara muda lainnya terdengar, dan itu adalah ruang VIP ketiga. Hei, ini Tuan Muda Chang Yue. Kapan dia kembali? Sepertinya dia telah menghilang selama hampir 10 tahun. Seseorang mengenali siapa yang membuat suara itu. Tuan Chang Yue, 10 pahlawan teratas dari bintang burung api berada di peringkat ketiga, tetapi ini adalah peringkat 9 tahun yang lalu. Sejak Tuan Chang Yue kalah dalam pertempuran dengan Lan Xianer 9 tahun yang lalu, tidak ada berita sejak saat itu. Beberapa orang mengatakan bahwa dia meninggalkan Suzaku Star, dia pergi ke tempat lain untuk mengasah dirinya sendiri, dan beberapa orang mengatakan bahwa dia menemukan alam rahasia dan berlatih keras di alam rahasia. Tuan Muda Chang Yue adalah pendekar pedang nomor 1 di antara generasi muda Firebird Star. Kembalinya dia membuat banyak orang lengah dan membuat banyak orang menyerah untuk memperebutkan Time Sword. Pendekar pedang Wusheng tidak mudah dipusingkan. Tuan Muda Chang Yue juga tidak mudah dipusingkan. 20.000. Leng Feifan terus mengutip. 20.000. Tuan Muda Chang Yue tidak mundur. 30.000. Leng Feifei tidak ingin terjerat, dan menambahkan 8.000 yuan batu sekaligus. Harga ini jauh melebihi nilai pisau Suiwe itu sendiri. Dalam keadaan normal, pisau Suiwe ini berharga 20.000 yuan batu. Itu sudah mencapai puncak, lebih dari 20.000 yuan, dan sangat mungkin untuk membeli pedang tingkat Raja Surgawi yang lebih baik. Haha, pendekar pedang Wusheng benar-benar heroik. Saya, Tuan Chang Yue, tidak akan berdebat dengan Anda, tetapi pelelangan telah berakhir, dan saya, Tuan Chang Yue, akan menemui Anda dengan baik untuk melihat apakah keterampilan pedang pendekar Wusheng Anda benar. Tidak ada hidup atau mati, hantu dan dewa tidak bisa melarikan diri. Tawa Tuan Muda Chang Yue menyebar ke seluruh rumah lelang. Apa? Tuan Chang Yue ingin menantang pendekar pedang tak bernyawa Leng Feifan, bukankah itu terlalu sembrono? Mungkin Tuan Chang Yue memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk memastikan bahwa dia tidak akan mati. Tampaknya setelah 9 tahun menghilang, Tuan Chang Yue berencana untuk menjadi blockbuster. Tidak ada yang percaya pada Tuan Muda Chang Yue, tidak peduli berapa banyak Tuan Muda Chang Yue telah meningkat, tidak mungkin untuk mengalahkan Leng Feifan, tetapi jika dia dapat melakukan satu gerakan, itu akan cukup untuk menjadi terkenal. Item lelang disajikan satu persatu, dan segera, item lelang ke-20 tiba, yang merupakan final. Barang lelang ke-20 adalah kapal perang kecil kelas Heavenly King. Harga awalnya adalah 100.000 yuan batu, dan kenaikan harga tidak boleh kurang dari 1.000 yuan batu. Lelang dimulai. Arti dari kapal perang boneka sangat penting, mungkin tidak dapat meningkatkan kekuatan tempur Anda, dan itu tidak dapat membuat Anda memiliki kemampuan perlindungan diri yang cukup, tetapi tampaknya, Anda tidak dapat pergi ke tempat yang lebih jauh. Langit, jarak diukur dalam tahun cahaya. Adapun unit perhitungan, jika Anda mengandalkan energi sejati Anda sendiri untuk bepergian, Anda hanya dapat mencapai tempat setengah tahun cahaya dalam setahun, yang hampir dapat diabaikan. Mudah untuk mencapai, tidak repot. Harganya terus naik, dan segera mencapai 150.000. 16.000. Suara Ye Chen keluar melalui ruang VIP. Itu dia. Luo Yinkong dan Yuan King melihat ke arah itu. Leng Feifan, yang sedang mengelus pisau Suiwe, mau tidak mau mengangkat kepalanya. Apakah itu untuk Luo Yinkong, Yuan Xing atau Leng Feifan? Ye Chen adalah orang misterius, pendekar pedang misterius. Dia tidak tahu dari mana asalnya, dan dia tidak tahu identitasnya. Leng Feifei adalah orang ketujuh dalam daftar surgawi raja kecuali beberapa jenius yang sangat misterius dalam daftar raja surgawi. Dia telah melihat atau mendengar orang lain, tetapi dia tidak dapat terhubung dengan Ye Chen. Jelas, Ye Chen bukanlah seorang jenius dalam daftar 9 dari 10 raja surgawi. Tapi Leng Fei yakin bahwa sebagian besar jenius dalam daftar Raja Surga hanya akan memiliki nasib terbunuh seketika ketika mereka bertemu Ye Chen. Ini adalah intuisi yang hampir naluriah, yang tidak dapat diragukan. 17.000. Penawarnya adalah seorang lelaki tua berbaju kuning dengan ekspresi acuh tak acuh, kelopak matanya setengah terbuka dan setengah tertutup, seolah-olah dia masih terjaga, dan sepertinya menyembunyikan cahaya yang ganas. Ini Raja Jingji. Dia benar-benar berpartisipasi dalam pelelangan ini. Raja Jingji, Raja Bintang Burung Api yang terkenal, tingkat kultivasinya mencapai puncak langit kelima kehidupan dan kematian, dan dia dilengkapi dengan keterampilan sihir Jingji kematian Raja Alam Kehidupan dan kematiannya sangat tragis,
dan dia meninggal karena ledakan dari dalam keluar, tanpa meninggalkan jejak darah. Sungguh sial. Awalnya saya ingin memotret kapal perang kecil kelas Tianwang ini. Seorang raja setengah baya gemuk yang berdiri mengubah kulitnya beberapa kali, dan akhirnya harus duduk merosot. Dibandingkan dengan kapal perang kecil kelas Tianwang, hidupnya sendiri adalah hal yang paling penting. Gunakan akal sehat untuk menyimpulkan. Nama orang, bayangan pohon, karena penampilan Raja Jingji, pelelangannya dingin, dan juru lelang tersenyum masam, tampaknya kapal perang kecil kelas Tianwang ini kemungkinan besar akan jatuh ke dalam tangan Raja Jingji. Meskipun saya tidak mau, tetapi saya tidak punya pilihan, untungnya harga sudah naik menjadi 170.000 saat ini, dan masih ada untung sedikit. 800.000. Di ruang VIP di sudut, suara Ye Chen keluar dengan nada netral. Sungguh berani melawan Raja Jingji. Banyak orang melihat ke ruang VIP tempat Ye Chen berada. Ada kekaguman dan rasa kasihan yang tak terlihat di mata. 180.000, oke, ada yang menawar lagi, apakah ada yang akan terus menaikkan harganya? Wajah juru lelang menjadi cerah. Selama seseorang menaikkan harga akhir dari kapal perang kelas Heavenly King kecil ini pasti tidak akan rendah. Adapun apakah Ye Chen akan menimbulkan masalah karena ini, itu tidak dalam pertimbangannya. Tugas terikat dari rumah lelang adalah membuat setiap item lelang terjual untuk harga yang bagus. Jangan pedulikan hal lain. 190.000. Raja Jingji terus mengutip, pada saat yang sama, dia melirik Ye Chen di sudut ruang VIP melalui kaca transparan ruang VIP, matanya saat ini sudah terbuka penuh, dan warnanya abu-abu putih, yang membuat orang merinding saat melihatnya. Namun, Ye Chen sepertinya tidak menyadari bahwa Raja Jingji sedang menatapnya, dan segera mengutip harga 200.000 yuan. Anak muda memiliki nafsu makan yang terlalu banyak, itu bukan hal yang baik. Kapal perang kecil kelas Tianwang ini akan disimpan bersamamu untuk sementara waktu. Raja Jingji menatap Ye Chen dalam-dalam, dan menutup matanya sedikit. Tidak ada tawaran lagi. Benar-benar berani merebut kapal perang kecil kelas Tianwang dari Raja Jingji secara tiba-tiba. Beberapa orang menggelengkan kepala ke dalam dan berkata kamu masih terlalu muda, dan kamu tidak tahu bagaimana maju atau mundur. Bahkan jika kamu dapat memotret kapal perang kecil kelas Tianwang. Jika kamu menyinggung Raja Jingji, dia adalah ditakdirkan untuk kehilangan nyawa dan nyawanya pada akhirnya, Jiang Hu. Tapi itu tidak mudah untuk dipusingkan, dan jika ada sedikit kesalahan, itu akan mengancam jiwa. Tidak ada yang berbicara lagi, dan juru lelang dengan bersemangat berkata, 1 kali untuk 200.000, 2 kali untuk 200.000, 3 kali untuk 200.000, itu adalah kesepakatan. Kapal perang kecil kelas Heavenly King ini sekarang menjadi milik ruang VIP No. 48. Selamat. Sejauh ini, lelang kota Lihuo telah mencapai kesimpulan yang sukses, tetapi banyak orang tahu bahwa masalahnya baru saja dimulai. Sebelumnya, Tuan Chang Yue berkata bahwa dia ingin menantang Leng Feifan, seorang pendekar pedang Wusheng, dan sekarang, Ye Chen tersinggung Raja Jingji lagi. Kedua hal ini, tidak peduli mana yang cukup untuk membangkitkan minat dan keingintahuan mereka. Setelah menyerahkan 200.000 yuan batu, Ye Chen mendapatkan kapal perang kelas Raja Emas ringan dengan panjang sekitar 100 meter, dan menerima kapal perang tersebut ke dalam cincin roh penyimpanan terbaik. Ye Chen berbalik dan meninggalkan lokasi lelang. Di hutan belantara di luar gerbang timur kota Lihuo, ada banyak orang. Semua orang menatap Leng Feifan dan Tuan Chang Yue di langit. Di atas pohon mati besar di hutan belantara, Ye Chen dengan ringan jatuh di atasnya. Raja Jingji tidak sepertinya tidak mencarinya. Sekarang dia membuat rencana yang merepotkan, dan juga menatap Leng Feifan dan Tuan Muda Chang Yue di langit. Tuan Chang Yue, dia tidak peduli. Pendekar pedang Wusheng Leng Feifan bukanlah orang yang baik. Bahkan dia, Raja Jingji, harus diperlakukan dengan hati-hati. Jenius patut ditiru. Terlepas dari kerja keras pihak lain selama puluhan tahun, Universitas Teriskai adalah era jenius yang hebat. Leng Feifei, mungkin Anda berpikir bahwa saya, Tuan Chang Yue, terlalu percaya diri, tetapi saya akan segera memberitahu Anda bahwa saya, Tuan Chang Yue, bukan lagi Tuan Chang Yue 9 tahun yang lalu. Saya sekarang, bahkan jika saya bisa tidak memberimu ancaman, tidak ada yang boleh menganggapnya enteng. Wajah Tuan Muda Chang Yue menjadi khusyuk, dan untaian aura pedang gelap memancar dari tubuhnya. Sungguh roh pedang yang ganas. Banyak selebritas menyipitkan mata mereka, aura pedang hitam muda di tubuh Tuan Chang Yue tidak sederhana, itu bukan aura pedang biasa, mengandung keganasan dan kekalahan. Silakan, aku akan memberimu kesempatan. Leng Feifan tidak berniat menghunus pedangnya. Oke,
Kalau begitu aku tidak akan sopan. Tuan Chang Yue tidak pernah berpikir untuk mengalahkan Leng Feifan, karena itu tidak mungkin. Leng Feifei menduduki peringkat ketujuh dalam daftar Raja Surga, dan bahkan Tuan Jinghong jauh di belakangnya. Dia tidak berani mengatakan bahwa dia dapat mengalahkan Tuan Jinghong sekarang, belum lagi Leng Feifan yang berperingkat lebih dari 80 tempat lebih tinggi dari Tuan Jinghong. Untuk tantangan ini, dia ingin memverifikasi seberapa banyak kemajuan yang telah dia buat dalam 9 tahun terakhir, seberapa jauh staminanya telah tercapai, dan apakah dia dapat bertahan dari pisau di tangan Leng Feifan. Jika dia bisa selamat dari pisau ini, itu akan memberikan dorongan besar pada dao pisaunya. Mengaum. Tanpa diduga, Tuan Muda Chang Yue juga tidak mencabut pedang berharganya. Dia bersandar dan otot-ototnya menegang. Saat berikutnya, seluruh tubuhnya seperti busur yang direntangkan hingga batasnya, dan dia tiba-tiba melepaskan talinya. Anjeritan yang menusuk telinga terdengar, dan aura pedang hitam cerah keluar dari dalam dada Master Chang Yue. Segera setelah aura pedang ini muncul, itu membawa rasa krisis yang sangat besar kepada orang-orang yang hadir, seolah-olah aura pedang ini adalah sesuatu hal-hal yang menakutkan. Pisau Qi disimpan di dalam tubuh. Kejutan melintas di wajah Ye Chen. Aura pedang hitam bukanlah aura pedang biasa, tetapi aura pedang yang terkandung dalam tubuh Master Chang Yue. Nafas kematian, dan kemudian dengan kehendak pedang, itu dibuat melalui ribuan amarah. Tidak ada yang tahu bahwa alasan Master Chang Yue menghilang selama 9 tahun adalah karena dia mencari tempat kematian, untuk menyerap roh kematian di tempat kematian, dan semua ini karena sebuah buku berjudul The Kematian-Kematian. Metode Rahasia Dao of the Sword. Fatering Sword Qi adalah metode rahasia dao pedang yang diciptakan oleh Kaisar Pedang Pembunuh ratusan ribu tahun yang lalu. Metode rahasia dao pedang ini perlu menyerap Qi kematian dalam jumlah besar, dan kemudian menggunakan metode rahasia untuk menyempurnakannya menjadi pedang. Ini konsisten dengan kehendak dao pedang seseorang, dan itu hanya bisa berhasil setelah banyak temper. Aura pedang pembunuh dibagi menjadi 3 alam. Alam pertama adalah aura pedang hitam, alam kedua adalah aura pedang ungu, dan alam ketiga adalah aura pedang berwarna. Mencapai level pertama, energi pedang pembunuh memiliki kekuatan yang besar. Level kedua cukup untuk langsung membunuh sebagian besar raja di bawah level ketujuh hidup dan mati. Saat mencapai level ketiga, ia bahkan dapat bersaing dengan kaisar dari level ke-8, hidup dan mati seorang raja super. Bagaimanapun, kaisar pedang pembunuh itu sendiri adalah raja setingkat kaisar di surga ke-8 kehidupan dan kematian. Setelah pedang Qi pembunuh berhasil dikembangkan, sinar pedang Qi akan muncul di dantian di dalam tubuh. Setelah sinar pedang Qi ini dipancarkan, ia tidak akan kehilangan kendali. Ini sangat spiritual, yang setara dengan seni bela diri, pedang kekaisaran, tetapi dibandingkan dengan yang biasa dalam seni pedang kekaisaran, roh pedang pembunuh menjadi lebih kuat. Mengandalkan energi pedang pembunuh, Master Chang Yue berani menantang pendekar pedang tak bernyawa Leng Feifan. Pergilah. Di bawah kendali Tuan Muda Chang Yue, energi pedang pembunuh menembus langit dan menebas ke arah Leng Feifan dengan satu pukulan. Itu bukan cara yang benar. Leng Feifei mengulurkan tangan kirinya, seolah menangkap matahari dan bulan, dia mencubit energi pedang pembunuh. Jalan pisau itu seperti laut, siapa jalan yang benar dan siapa yang salah, siapa yang bisa membedakan dengan jelas, San. Kulit Tuan Muda Chang Yue tetap tidak berubah, dan 5 jari tangan kanannya terentang. Desir, menanggapi aura satu sama lain, aura pisau pembunuh tiba-tiba menyebar seperti kabut hitam, di luar kendali Leng Feifan, lalu memadat lagi, memotong ke arah Leng Feifan dari sisi lain. Energi pedang pembunuh dapat dikumpulkan atau disebarkan, yang setara dengan pedang berharga dalam bentuk energi. Namun, tidak peduli seberapa kuat saber Qi pembunuh, sulit untuk menembus garis pertahanan Leng Feifan. Dia memindahkan langkah kakinya sedikit dan mencubit saber Qi pembunuh dengan tangan kirinya lagi. Beberapa orang dapat dengan jelas melihat bagaimana dia bergerak. Meninggalkan, Tuan Chang Yue minum dengan keras. Dentang, adegan yang mencengangkan terjadi. Kali ini, energi pedang pembunuh tidak menghilang dengan lancar. Itu terus bergetar dan meronta-ronta seperti ular berbisa yang terjepit 7 inci. Mustahil, Tuan Chang Yue kehilangan suaranya. Benar saja, dia telah memasuki ruangan dalam hal kontrol kekuatan. Dia telah memasuki dunia yang tak terduga. Penglihatan Ye Chen sangat tajam, 5 jari Leng Feifan di tangan kirinya, setiap jari memancarkan kekuatan yang berbeda. 5 jari adalah 5 jenis kekuatan, 5 jenis kekuatan bekerja pada energi pisau pembunuh, sehingga energi pisau pembunuh sulit untuk menyebar secara keseluruhan. 5 jari ini, saya khawatir mereka dapat dengan mudah menggenggam bahkan tubuh spiritual inkorporeal, seperti gunung 5 jari Buddha.
Kau mengambil pisauku juga. Dengan tangan kirinya memegang energi saber pembunuh, tangan kanannya berubah menjadi saber telapak tangan. Leng Feifei mengayunkan saber telapak tangan ke arah Tuan Muda Chang Yue melalui udara. Engah! Tuan Muda Chang Yue bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, tubuhnya terbagi menjadi dua bagian, karena dia mengenakan baju besi bermutu tinggi, meskipun tubuh Tuan Muda Chang Yue terbagi menjadi dua bagian, dia tidak berantakan, tapi ini belum berakhir. Chang Yue tubuh Tuan Muda, yang terbagi menjadi dua bagian, tiba-tiba meletus dengan jutaan saber ki kecil, dan aura pedang mengamuk, menghancurkan Tuan Muda Chang Yue menjadi kehampaan. Dia bahkan tidak mencabut pedangnya, bahkan jika Leng Feifei mengayunkan pedangnya, Tuan Chang Yue tidak tahan, ini adalah pendekar pedang yang tiada taranya di peringkat ke-7 dalam daftar Raja Surga. Semua orang yang menonton pertempuran tersentak, tubuh mereka menggigil. 1040